kali ini, seperti yang mungkin Bapak Ibu sudah tahu sebelumnya, adalah Teach Me to Learn in Online Learning Setting. Dan kita kedatangan speaker yaitu Bapak Wiputra Cendana. Dia adalah dosen ilmu pendidikan dan juga Educational Technology Coordinator dari Universitas Pelita Harapan. Selain itu, Pak Wiputra ini juga merupakan angkatan kedua dari TED Educator. Beliau ini menghubungkan pendidik internasional, terutama mereka berkolaborasi dalam online learning setting ini. Jadi kita langsung aja mungkin mulai workshopnya yang kali ini karena Pak Wiputra udah siap banget nih kayaknya buat memandu workshop kita kali ini. Boleh Pak Wiputra, silakan. Terima kasih Kak Astrid. Halo Bapak Ibu, selamat pagi. Senang sekali melihat wajah-wajah Bapak Ibu. Saya juga lihat ada beberapa mahasiswa, rekan sekerja, kolega, dan semuanya. Terima kasih sekali, saya appreciate untuk kehadiran Bapak Ibu untuk mengikuti pengajar belajar pada pagi hari ini. Semoga antusiasme ini tetap dimiliki sampai sepanjang akhir tahun ajaran Bapak Ibu. Saya juga bersyukur ternyata dari rekan-rekan pengajar belajar ini berikan saya kesempatan ya untuk saya juga boleh sharingkan di sini. Dan ini benar-benar titik awalnya dari LinkedIn. Jadi Bapak Ibu, LinkedIn-nya Bapak Ibu itu ternyata dilihat oleh begitu banyak orang. Jadi kalau Bapak Ibu sebagai seorang guru, jadi tidak hanya mengerjakan semua administrasi-administrasi, tapi tidak lupa dengan bagaimana Bapak Ibu pengalamannya itu bisa dibagikan. Itu bisa juga dari situ. Jadi LinkedIn Bapak Ibu itu coba dikemas, diatur supaya akan bisa menghasilkan begitu banyak kesempatan kolaborasi-kolaborasi dengan rekan-rekan yang ada di seluruh penjuru dunia gitu ya, karena di situ kita bisa berkenalan dengan satu dengan yang lainnya, begitu ya Bapak Ibu ya. Terima kasih juga untuk penjelasannya. Iya betul, saya adalah dosen di Universitas Pelita Harapan dan memang saya mengajar di mata kuliah yang berhubungan dengan teknologi, ada multimedia, ada komputer dan media pembelajaran. Nah, sekarang saya udah masuk ke pembelajaran matematika, kemudian sains, social science, IPS seperti itu. Jadi saya bisa melihat sekarang integrasinya ya, semuanya menjadi satu dan memang satu hal penggunaan teknologi itu tidak terelakkan Bapak Ibu. Jadi mau tidak mau kita mau dari angkatan generasi apapun, kita harus pegang yang namanya teknologi. Kalau kita nggak bisa pegang teknologi, ya udah kita bisa goodbye deh gitu ya. Jadi kita harus mau memacu diri kita, mendesak kita untuk kita mau untuk update juga dengan teknologi. Makanya ini dikatakan pengajar belajar. Kita yang berpikir biasanya siswanya yang belajar, tapi biarkan pengajar juga perlu diisi gitu. Bagaimana kalau kita nggak diisi, kita mau memberikan apa gitu ya. Jadi kita perlu terus mengisi, dan saya bersyukur tadi ada disebutkan Kak Asid juga ada beberapa nama-nama yang memang sudah ikut di minggu kemarin dengan Pak Sigit ya kalau nggak salah ya. Kemudian ikut lagi di hari ini. Jadi benar-benar terus memperkaya dan memperlengkapi diri daripada Bapak Ibu gitu ya. Nah, topik kita pada hari ini Bapak Ibu, kita akan sama-sama menggali dan juga melihat tentang ajari aku, teach me, ya, how to learn. Jadi lebih ke arah how to learn, how to teach ya, in online learning setting. Jadi kita perlu juga belajar juga, minta diajarin juga tentang bagaimana saya itu mau mengajar dengan setting yang online. Nah, sebelumnya nih Bapak Ibu, saya ingin Bapak Ibu untuk mencoba menunjukkan ya beberapa apa ya, kita bisa bilang sedikit informasi juga ya kepada Bapak Ibu semua ya di dalam Mentimeter ya. Jadi kalau misalnya ini adalah satu platform yang memang gratis juga, Bapak Ibu bisa akses, kemudian Bapak Ibu bisa menggunakannya untuk survei secara langsung karena ini membangun satu keterlibatan ya, keterlibatan kepada para peserta didik gitu ya. Silakan Bapak Ibu ke www.menti.com ya dan gunakan kode 7471234. Ini saya buat dengan setting word cloud. Jadi dengan nanti Bapak Ibu mengetikkan satu kata yang menggambarkan online learning saat ini ya seperti apa, nanti akan langsung muncul di dalam video atau mungkin gambaran yang Bapak Ibu sekarang sedang lihat gitu ya. Kita coba aja ya Bapak Ibu ya. Silahkan rekan-rekan dari mahasiswa guru juga boleh ikutan bergabung, teman-teman kolega silahkan. Satu kata ya yang menggambarkan online learning. Nah, ini sudah ada yang muncul dari satu partisipan. Dan ini sangat anonimus ya, jadi tidak akan kita tahu siapa ya yang menuliskan gitu ya. Jadi tetap terjaga kerahasiaannya gitu. Jadi kalau kita mau kasih pertanyaan-pertanyaan yang juga sensitif gitu ya, gimana nih soal leader kita misalnya, itu juga kita nggak perlu takut Bapak Ibu, karena memang habis ini nanti habis tulis kata diproses nggak ya? Enggak seperti itu. Jadi ini sangat membantu Bapak Ibu, guru,
untuk juga ikut. Nah, caranya gimana nanti saya kasih tahu juga caranya ya menggunakan menti.com ini. Untuk Bapak Ibu guru yang belum akses Mentimeternya, bisa dilihat di Zoom chat. Di situ aku udah kirimin linknya, bisa diakses linknya kalau mau isi Mentimeternya. Thank you Kak Astrid. Jadi kalau misal Bapak Ibu lihat nanti tulisan yang paling besar gitu ya, itu berarti yang paling sering muncul atau yang paling sering disebutkan di dalam ini ya, apa komentar-komentar dari rekan-rekan. Sehingga itu yang membuat kita jadi oh gitu ya. Jadi kita bisa sama-sama melihat apa ya yang memang menjadi highlight dari kata-katanya gitu. Oke, saya kasih waktu 2 menit lagi. Jadi Bapak Ibu masih boleh terus mengirimkan respon-respon ya dari satu kata yang menggambarkan online learning ya. Nah, setelah ini Bapak Ibu, saya akan memberikan kesempatan bagi Bapak Ibu sedikit sharing dulu ya. Kira-kira apa sih Bapak Ibu maksud dari kata-kata yang Bapak Ibu mungkin sudah tuliskan, yang mau sharing nanti tinggal acungkan dengan raise hand-nya. Nanti para rekan-rekan kita di pengajar belajar nanti bisa membantu mengaktifasi ini ya, unmute dan mute-nya gitu ya. Nanti kita mau dengerin juga komentar-komentar dari Bapak Ibu yang benar-benar kita juga menghadapi bersama ya. Satu ini ya, arus yang memang memaksa kita harus ada di dalam satu pijakan online learning itu seperti apa gitu ya. Kak Astrid boleh tolong bacakan nih komentar-komentarnya silahkan yang ada di dalam word cloud kita. Oke. Ini banyak banget ya kata-katanya. Banyak tuntutan, design thinking, challenging paling besar. Wah, ini emang benar-benar challenging ya berarti buat Bapak Ibu guru semuanya. Kolaborasi menantang, pembelajaran jarak jauh, iya. Antusias, digital whiteboard. Wah, canggih juga nih yang tahu digital whiteboard. Adjustment, ya berarti pasti banyak adjustment sih. Internet, dinamis, praktis, Google, mata mudah lelah. Benar-benar. Karena mungkin ngelihat layar terus kali ya, jadi capek matanya. Ada keterampilan, Zoom, no space, kuota. Ini sepertinya ada curcol-curcol juga ini. Ya, jadi Kak Asid kalau misalnya kita lihat ya, jadi inilah dinamika guru-guru kita se-Indonesia ya. Jadi Kak Asid bisa juga merekam sedikit snapshot gitu ya terkait dengan begitu banyak kesempatan demi kesempatan yang memang akhirnya kita bisa melihat ini sebagai satu peluang atau sebagai satu ancaman. Karena ada juga hal-hal yang memang tidak bisa kita kendalikan gitu ya, benar-benar di luar dari jangkauan kita gitu ya. Kalau tadi disebutkan juga di situ ada seperti tidak ada ruang bergerak gitu ya. Kemudian juga matanya mudah lelah. Ya mau tidak mau bagaimana karena kita lakukan sesi sinkronus terus-menerus gitu ya. Silakan bagi Bapak Ibu yang misalnya mau sharingkan sedikit tentang apa yang dituliskan tadi dengan kondisi di lapangan, saya berikan kesempatan untuk boleh men-sharingkan. Silakan. Boleh Bapak Ibu kalau ada yang mau sharing bisa unmute atau tulis via chat, silakan. Tentang fasilitas anak didik kita dari Bu Liza Timi Zulfa. Gimana tuh Bu? Mungkin Ibu boleh unmute Bu buat menjelaskan lebih lanjut. Ibu Liza? Iya. Dengar, Kak? Halo, Ibu Lisa? Dengar Bu, selamat pagi. Silakan Bu. Iya. Dengan saya Bu Lisa dari Pasuruan. Saya seorang kepala madrasah di salah satu madrasah. Oke. Halo? Iya, Bu. Ya. Dengar suaranya. Tadi terkait dengan saya menuliskan tentang fasilitas anak didik, ya sebenarnya kita ini
saya utamanya sebagai kepala madrasah menginginkan guru-guru saya itu untuk bisa melek teknologi. Tetapi dengan mengikuti webinar-webinar seperti semacam sekarang ini ya, tetapi kendalanya ketika kita ingin praktek dan mengimplementasikan kepada murid-murid, fasilitas muridnya yang terbatas gitu. Itu kesulitannya. Mungkin ada masukan dari Bapak. Baik, Gitu. terima kasih Bu Liza. Jadi kalau Kak Astrid ya, kalau misalnya kita dengar tadi komentar dari Bu Liza, kalau Bu Liza kan kepala madrasah, jadi dia di pucuk pimpinan nih, jadi dia bisa melihat helikopter view, baik dari gurunya, baik dari siswanya, jadi melihat kebutuhan-kebutuhan yang terjadi. Nanti saya akan unpack ya, saya akan bukakan kira-kira seperti apa ya untuk online learning, tetapi kita juga atur sesinya asinkronus atau yang memang tidak secara langsung bertemu dengan gurunya, tetapi harus ada nugget atau deep learning yang memang kita akan berikan kepada siswanya. Terima kasih untuk Bu Lisa. Ada lagi? Silahkan Bapak Ibu. Terima kasih untuk ini ya partisipasinya luar biasa. Selamat datang juga dari Pasuruan ya, menyempatkan waktu bersama-sama dengan kita. Nah itu diangkat tangan Kak, boleh di invite untuk berbicara. Baik, selamat pagi Bapak Ibu. Saya melihat dari sebenarnya kata pertama tadi yang saya benar-benar tuliskan. Kata challenging ini berada di tengah sebenarnya, dan yang mengelilingi itu semuanya adalah sesuatu yang ada dalam challenges itu gitu. Sesuatu yang di sekeliling kata challenging ini semua sudah ini adalah isi kata challenging ini sebenarnya. Konektivitas, jungkir balik, interaktif, gabut, banyak tuntutan gitu. Seperti saya melihat di sekolah-sekolah adik saya juga sekarang, memang mereka tidak memiliki fasilitas yang bagus, tidak memiliki koneksi internet yang bagus, tetapi ada solusi yang diberikan guru, yaitu menyediakan modul pembelajaran. Modul pembelajaran singkat itu mengenai pengajaran yang diberikan. Menurut saya sendiri sebagai mahasiswa guru, belum menjadi praktisi mungkin ya Bapak Ibu, menurut saya sendiri melalui pengalaman praktik lapangan yang telah saya lakukan, cukup menantang begitu, baik dari segi fasilitas, pengamatan kepada anak, kemudian memberikan tugas gitu, itu menjadi satu tantangan tersendiri. Tetapi dengan apa kita bisa mengatasi hal ini gitu. Ada satu kata tadi yang sangat menarik bagi saya, itu adalah adjustment gitu. Sebagai guru, penting menurut saya kreativitas begitu. Bagaimana kita bisa mengolah online learning ini, bagaimana kita bisa menyesuaikan dengan banyak ide-ide yang seharusnya bisa kita dapatkan. Contohnya seperti webinar hari ini begitu. Kita bisa sama-sama belajar, kita bisa sama-sama bukan mencuri ya, kita bisa sama-sama mengambil ide gitu dari yang dibagikan oleh berbagai ahli ataupun yang sudah lebih berpengalaman. Begitu kalau menurut saya. Terima kasih Bapak Ibu. Baik, terima kasih Kak Odi ya dari Universitas Pelita Harapan. Jadi memang dia punya antusiasme yang sangat tinggi ya. Jadi sangat-sangat ingin sekali ikut terlibat, dan dia juga punya e-school ya. Jadi project bersama dengan mahasiswa lainnya, dengan ada Tia ya di situ ya. Jadi memang dia mencoba juga untuk menjebatani dengan ide-ide yang melihat dari challenging dan menangkap dari pattern-pattern yang ada ya, dari pola-pola yang ada. Kemudian dia connecting the dots. Oh ya, ternyata harus ada yang memang kita harus lakukan. Jadi memang akan sangat-sangat bisa dipakai ketika nanti Bapak Ibu nanti tinggal lihat aja ada e-school ya di situ, bagaimana dia mencoba mengkolaborasikan dari pembelajaran-pembelajaran yang ada gitu ya. Baik Bapak Ibu, jadi ini adalah salah satu kata-kata yang memberikan kita satu tantangan ya tersendiri terkait dengan adanya online learning setting. Oke, Bapak Ibu, sebelum kita lanjutkan, saya akan menampilkan satu video, di mana video ini saya ingin nanti Bapak Ibu pikirkan lagi kembali kata yang mungkin akan menjadi rema atau tertangkap di dalam pendengaran inderanya Bapak Ibu, yang ternyata kayaknya ini dalam nih, nanti tinggal dituliskan di dalam chat room-nya ya. Silahkan Bapak Ibu dengarkan lagu dari Semua Murid, Semua Guru. Kita bisa bersama mengubah dunia. Percaya pada diri demi cita-cita. Belajar, bergerak, bermakna. Aku bisa belajar dari ilmumu. Oh, kamu bisa belajar dari yang ku
saya berbagai usia. Dan ingatlah bahwa kita insan yang merdeka. Belajar, bergerak, bermakna. Semua murid, semua guru, 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 semua murid, semua guru. Belajar, bergerak, semua murid, semua guru. Oke, Bapak Ibu, tadi kita baru sama-sama melihat ya satu lagu yang memang itu dibuat mungkin jauh sebelum COVID ya, karena ada almarhum Glenn Fredly di sana. Nah, sekarang Bapak Ibu dari konteks yang dinyanyikan ya pada saat lalu ya, dan kemudian kita coba letakkan fondasi kita saat ini di online learning setting. Kata-kata dalam lagu apa yang teringat ya, yang Bapak Ibu tadi sama-sama sudah dengarkan. Silahkan Bapak Ibu tuliskan di kolom room chat-nya ya, silahkan. Ada dari Monik, belajar bergerak bermakna ya, 3 kata yang muncul ya, langsung dikasih love, love gitu ya. Pak Sunarto, belajar tidak ada habisnya, semua murid dan semua guru. Pak Ridwan, ada kata inspiratif ya. Pak Gede tadi, semua guru, semua murid. Pak Ridwan, kamu belajar dari yang kamu tahu ya, betul. Marianona, saling belajar. Anna Fertianingsi, semua murid, semua guru. Bu Liza, ya, belajar bersama. Semua murid, semua guru. Ya, belajarnya nggak sendiri ya, saya doang, tapi bersama. Pak Taufik tadi langsung tangkap ada kata-kata belajar, bergerak, bermakna. Ya, kalau untuk Kak Cynthia katanya merdeka ya. Kak Odi juga sama, dia setuju dengan kata merdeka. Nah, merdeka yang seperti apa nih ya, yang memang anak-anak itu harapkan ya. Ada Kak Bun Juaningsi, semua murid, semua guru, ada kata mengubah dunia. Wah, itu terdengar sangat besar sekali ya. Kaliza juga tidak berhenti belajar, meski kita seorang guru gitu ya. Luar biasa Bapak Ibu. Jadi benar-benar memang kita benar-benar ada di dalam satu kondisi yang membuat kita, oh ya kita harus kembali lagi dibakar ya semangatnya gitu ya. Mungkin ada satu dari 2 Bapak Ibu yang mau sharing dulu ya dengan lagu yang tadi kita sama-sama dengarkan. Kira-kira hal apa nih yang Bapak Ibu bisa kemudian koneksikan dengan kondisi Bapak Ibu saat ini yang mau, oh ada yang angkat tangan itu Kak, silahkan. Dengan, halo, dengan, sebentar, silahkan boleh di-unmute. Halo, bisa dengar suara saya? Iya, silakan Pak Gede, selamat pagi. Ya, selamat pagi Bapak. Saya Pak Gede dari Bali. Saya sendiri adalah guru ICT di salah satu sekolah namanya Diatmika School yang ada di Denpasar. Jadi terkait dengan lagu tadi yang kita sudah tonton sama-sama, yang mencuri perhatian saya di sana adalah hashtag yang mengatakan bahwa semua guru, semua murid. Nah, jadi saya sendiri memaknai hashtag itu sebagai sebuah message yang sangat mendalam, karena ini semacam memberikan pesan kepada guru bahwa walaupun kita secara profesional sebagai guru, tapi sebenarnya kita juga adalah seorang murid. Jadi itu hanya sebuah embel-embel profesi yang menyatakan kita guru, tapi sebenarnya kita juga murid yang harus perlu belajar, yang harus terus mengisi kekosongan ilmu kita seperti itu. Kemudian murid itu juga sebenarnya bisa kita jadikan guru, karena di era digital seperti sekarang ini tidak menutup kemungkinan bahwa anak-anak kita, siswa kita itu akan menjadi lebih pintar. Karena ini sebenarnya sekarang permasalahannya masalah mau atau tidak belajar melalui berbagai platform. Jadi kan tidak menutup kemungkinan siswa kita itu akan lebih proaktif untuk mencari berbagai resource, untuk belajar sendiri, belajar mandiri. Jadi sekali lagi tidak menutup kemungkinan bahwa anak-anak kita itu akan lebih pintar dari kita. Jadi mulailah untuk menjadi guru yang open-minded,
yang mau menerima kenyataan bahwa anak-anak kita itu bisa saja lebih pintar dari kita dan kita bisa belajar dari mereka. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Gede. Sangat indah sekali ya Pak Gede bisa menangkap meaning daripada lagu tersebut. Waktu saya mendengar seakan-akan itu hanya lirik kata demi kata. Tetapi saat saya cermati, saya juga mendapatkan hal yang serupa dengan Pak Gede bahwa memang semua murid, semua guru kita bisa menjadi seorang murid juga saat kita harus belajar, mencoba membuka diri, membuka kita punya hati kita untuk kita juga mau sama-sama, oh ya saya perlu belajar. Bahkan generasi milenial saat ini ya, kadang-kadang membantu kita, gimana sih kok saya nggak bisa ngerti buka Zoom gitu ya, untuk Bapak Ibu yang sudah punya anak-anak di rumah gitu ya, Bapak Ibu untuk gadget-gadget Bapak Ibu, kalau nggak anak-anak yang bantuin siapa lagi gitu ya, ini kok saya nggak bisa aktifkan misalnya videonya, atau mungkin mau menghasilkan koneksivitas dan lain-lain, itu kita perlu bantuan. Jadi betul sekali, semua murid, semua guru, bahkan di rumah sekalipun saat ini, anak-anak juga melihat bahwa orang tuanya adalah gurunya, mbaknya di rumah, pembantunya mungkin adalah gurunya. Jadi bahkan orang-orang yang Bapak Ibu berinteraksi di rumah itu bisa menjadi guru-guru mereka. Jadi alam pun bisa menjadi guru mereka saat mereka melihat konteksnya di Bali dengan sangat indah sekali, alamnya sangat luar biasa bagus ya. Jadi itu bisa dia eksplorasi di sana, melihat bagaimana keteraturan daripada alam-alam yang ada di Bali. Tempat yang adalah sawah dan lain-lain, itu bisa menjadi guru mereka. Jadi semua murid, semua guru bagi saya itu luar biasa sekali. Bahkan ketika kita bisa berkolaborasi saat ini, kita mendengarkan informasi-informasi dari Bapak Ibu guru, itu bisa menjadi satu pesan-pesan yang sangat powerful ya, sangat bermakna bagi kita. Itu dari Pak Gede. Thank you so much. Ada satu lagi Bapak Ibu yang mau sharing? Dari semua murid, semua guru. Katanya Bu Astrid mau ke Bali tuh Pak Gede, nanti tinggal kontak Pak Gede aja ya. Silahkan. Siapa lagi Bapak Ibu yang mungkin mau sharing dari lagu tadi, apa yang mungkin didapatkan, silahkan. Oh ya, ada yang angkat tangan, ada Sir Thomas, silahkan. Boleh sharingkan juga untuk Sir Thomas. Oke, selamat pagi Pak Putra. Yang saya bisa dapat dari videonya itu adalah gimana ya, kalau sebagai guru, kan kita tadi pas nontonnya lumayan fun ya, kita nonton ya. And then sebagai audience kita juga mungkin ada yang joget-joget, tadi saya lihat di kamera ada juga yang joget-joget dikit gitu ya. Menurut saya walaupun mereka nggak emphasis atau memberi perkataannya, jika seorang guru itu juga enjoy, dia punya pengajaran, anak-anak akan secara alami akan mengikuti kayak gitu. Dan bagaimana tadi dari bagaimana mereka menunjukkan bahwa basically mereka mau menunjukkan phrase-nya learning is fun. Kadang-kadang kita sebagai guru juga lupa kayak gitu, bahwa kita sebagai orang-orang yang mengajar harus fun juga kayak gitu. Tapi nggak usah dipaksa-paksain kayak gitu. Nggak usah pura-pura. Tapi kalau bisa kita make it more fun, ya our students are going to enjoy it. Thank you, Sir Gitu, Thomas. Pak. Yes, luar biasa sekali ya. Sir Thomas ini adalah satu guru di Kamboja yang memang juga melakukan online learning setting seperti ini, dan saya juga kenal dengan beliau, dan beliau mengingatkan kita bahwa belajar itu jangan sampai menjadikan kita menjadi stressful, Bapak Ibu. Stressful kepada gurunya, stressful kepada siswanya, tetapi dia mengingatkan kita membawa kepada koridor joyful. Joyful nggak sih pembelajaran kita? Atau sangat menekan sekali dengan kata-kata kita? Atau karena terlalu lama sesi sinkronusnya di kelas ya, dari jam 7 sampai jam 4 dengerin di depan komputer, itu akhirnya membuat siswa kita matanya lelah dan dia udah mulai restless, udah nggak bisa lagi menikmati. Tapi dengan bergerak kemudian menikmati alunan lagu, tadi dia sangat ditangkap sekali karena Sir Thomas ini juga sangat suka dengan musik ya. Jadi dia bisa menangkap irama-irama pemilihan-pemilihan lagunya, note dan lain-lainnya, itu membuat kita jadi menikmati. Nah, setelah kita punya rasa joyful, itu harus bisa membawa kita kepada restful. Membawa kita pada saat akhir itu, setelah dari klimaks, kemudian kita bisa rasakan, wah kita sudah belajar begitu banyak hal. Tapi itu kita syukuri, karena itu sangat bermakna bagi kita. Bukan hanya sekedar memenuhi tuntutan daripada apa yang kita sebut sebagai dari Diknas, atau mungkin itu kita memenuhi tuntutan dari lesson plan kita, atau memenuhi tuntutan dari kepala sekolah. I don't know. Ya, jadi benar-benar itu membawa kita kepada satu restful yang, oh ya, hari ini saya belajar, dan saya berkolaborasi, dan saya merasa pembelajaran hari ini membuat saya ingin, ya, saya besok akan datang lagi. Jadi ada satu kegairahan yang membawa kita kepada satu alunan lagu, ya. Jadi itu yang saya bisa lihat, dan memang waktu saya lihat,
kata-kata yang terngiang, semua murid, semua guru. Persis seperti yang Pak Made sampaikan ya. Kemudian belajar, dan di sini kita terus tidak henti-hentinya belajar. Jadi belajar sampai ke liang kubur, belajar untuk terus mau membuka diri, membuka wawasan, itu benar-benar ada sekali Bapak Ibu. Dan kita manusia yang diciptakan untuk mengeksplorasi dan belajar. Jadi bukan sekedar hanya melewatkan momen-momen begitu saja. Tidak. Dari setiap perbincangan kita, interaksi kita, bahkan dengan orang Gojek, atau mungkin tukang beca, atau mungkin tukang penjualan apapun gitu ya, kita bisa belajar satu hal dari dia, kegigihan hatinya, ketekunannya, tidak mau mudah menyerah, dan lain-lain. Itu sangat luar biasa. Terus ada kata bergerak. Nah, bergerak ini tentu saja diawali juga dari bagaimana kita ada yang menggerakkan. Nah, siapa ini yang menggerakkan? Yang menggerakkan begitu saja kita bisa bilang tentu saja ada passion kita ya. Satu hal yang menumbuhkan kita untuk saya mau bergerak gitu. Nah, untuk bergerak ini kita perlu satu tujuan. Nah, tujuannya kemana? Tujuannya tadi yang seperti Sir Thomas bilang, kita harus membawa siswa kepada joyful learning ya. Dia harus sukacita waktu belajar. Kemudian juga restful, juga bisa sedikitnya menikmati, duduk, pausing, reflecting, mediating, dan lain-lain. Jadi benar-benar sampai kerasa begitu ya. Kemudian bermakna. Jadi setiap waktu 1 tahun ajaran Bapak Ibu, kita benar-benar diingatkan juga bahwa belajar, bergerak, yang kita lakukan sudah belajar, sudah bergerak, itu jangan hanya seperti wasting waktu. Waktunya gurunya, waktunya siswanya, waktunya orang tuanya, tetapi juga ada momen-momen bermakna. Jadi momen bermakna inilah yang nantinya akan menjadi bekal mereka saat mereka terus berhidup gitu ya, sepanjang hayat gitu ya. Jadi benar-benar membawa kita kepada satu pemaknaan bahwa setiap interaksi ini adalah sangat matter. Jadi perlu sangat dipersiapkan dan benar-benar harus kita lihat kira-kira keseriusannya seperti apa waktu kita mengajar, karena itu adalah momen-momen bermakna. Kita akan unpack ya dari semua yang kita akan sama-sama bicarakan ini. Kemudian percaya pada diri. Jadi Bapak Ibu mempercayai diri kita yang sebenarnya nggak tahu apa-apa, itu perlu juga loh Bapak Ibu. Jadi jangan sampai kita merasa kita tuh terbatas, kita nggak bisa apa-apa, kita merasa diri kita kayaknya udahlah, saya kayaknya generasi yang sudah lewat ya, udah harus saatnya saya untuk pensiun, istirahat. Enggak Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu percaya pada diri supaya kita boleh menyampaikan juga bagaimana apa yang kita tidak mengerti, karena kita perlu untuk dibekali lagi gitu ya. Terima kasih ya Bapak Ibu yang sudah sharing. Saya lihat saling memberikan banyak sekali motivasi-motivasi ya kepada siapapun yang berbicara, siapapun yang kemudian menyampaikan informasi, itu sangat-sangat saya apresiasi. Baik Bapak Ibu, prinsipnya nih Bapak Ibu, saya akan bukakan kepada Bapak Ibu ya. Kalau misalnya kita melihat kata-kata ini ya, kalau Bapak Ibu mengajar anak-anak zaman sekarang atau anak-anak generasi zaman now, dengan kita belajar dari waktu kemarin, waktu lampau, ya, waktu di mana kita menjadi produk-produk masa lalu kita telah mengambil apa yang mereka punya yang adalah untuk keesokan harinya. Jadi dari John Dewey ini punya satu problema bahwa jangan sampai nih generasi-generasi milenial saat ini kita ngajarinnya pakai cara tradisionalnya kita waktu kita harus CBSA, catat buku sampai habis gitu ya. Kemudian dengan cara menghafal gitu ya. Sebutkan kapan perang Diponegoro, kayak begitu-begitu. Nah, itu yang membuat kita jadi, oh iya ya, ternyata saya harus mengubah satu paradigma saya waktu saya mengajar. Waktu saya mengajar mahasiswa dengan konteks zaman now, berarti kita harus sesuaikan dengan konteks saat ini seperti apa. Oke, kalau saat ini menggunakan teknologi menjadi salah satu kesempatan bagi mereka bisa menyerap informasi, mencoba menganalisis dari apa yang kita sampaikan jauh lebih baik, itu yang akan kita sedikit adjust. Tadi ada disebutkan juga ya di awal, Kak Odi sampaikan bahwa ada kata adjustment ya, dan adjustment ini, penyesuaian ini membawa kita kepada satu ruang fleksibilitas ya, fleksibilitas terkait dengan bagaimana kita mengajarkan siswa ya, tidak hanya dalam artian ya udah saya maunya ini, saya diajarinnya begini dan ini oke, saya bisa lakukan. Nggak bisa begitu Bapak Ibu. Jadi setiap tahun demi tahun lembarannya warnanya berbeda. Yang Bapak Ibu siapkan untuk semester ini, tahun ini, mungkin bisa berbeda di tahun yang berikutnya gitu ya. Tidak bisa kita samakan seperti tahun yang saat ini Bapak Ibu ajar ya. Mungkin sekarang kita full online learning, tetapi nanti ada blended learning. Nah, itu gimana caranya kita harus mengemas. Jadi Bapak Ibu jangan pernah kita menggunakan dalam tanda kutip ya, apapun yang harus kita pakai di yang lama kita recycle ulang, kita pakai di untuk tahun ajaran yang berikutnya. Tidak. Tapi kita harus pikirkan pengelompokan, pengelolaan, sortir, bahkan ada yang perlu kita drop.
jangan takut untuk pruning ya. Pruning bahasanya lebih ke arah memangkas ya. Memangkas hal-hal yang sekiranya itu tidak perlu lagi kita berikan kepada siswa kita. Kita bangun mereka untuk punya higher order thinking. Itu pasti di sesi yang berbeda, pengajar belajar pasti akan mendapatkan juga untuk bagaimana memiliki satu semangat higher order thinking skills, HOTS ya. Jadi jangan melulu hanya remembering, understanding yang adalah di levelnya low low of order thinking skill. Jadi nggak hanya itu, tapi kita bawa mereka supaya bisa create, bisa menciptakan, bisa mengevaluasi, bisa menganalisis. Nah, sampai seperti itu. Bapak Ibu, kalau misalnya ada yang hal-hal yang Bapak Ibu perlu sampaikan, kemudian Bapak Ibu mau tanyakan, saya di-cut aja nggak apa-apa Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu punya ruang sebebas-bebasnya untuk berkolaborasi dengan saya, karena tadi sudah disebutkan juga semua murid, semua guru. Jadi Bapak Ibu juga adalah seorang guru-guru bagi saya, dan bahkan pengalaman Bapak Ibu bisa memperlengkapi sesi kita pada pagi hari ini. Gitu ya. Kita lanjut. Oke Bapak Ibu. Nah, ini saya ambil dari berita satu ya, waktu saya mempersiapkan ini kok tiba-tiba ada kata-kata yang saya pikir ini sangat baik. Dari Mas Menteri kita, diambil dari apapun yang memang saat ini konteksnya memberikan sambutan pada Hari Guru Sedunia yang berlangsung secara virtual dan disiarkan langsung dengan kanal YouTube ya, Kemendikbud RI Kamis 8 Oktober 2020. Mungkin dari Bapak Ibu ada yang hadir juga di sana gitu ya. Katanya Mas Menteri begini, guru itu memiliki peran yang sangat mulia, ya, betul ya, pahlawan tanpa tanda jasa di masa pandemi, ya. Tadi dari Bapak Ibu ada yang juga sampaikan, saya merasa kok siswa-siswa saya ini ada kesulitan untuk fasilitas, kemudian akhirnya memaksa kita harus memikirkan cara-cara. Ini adalah peran-peran yang sangat strategis dan sangat mulia, ya. Bapak Ibu guru tidak hanya memastikan kelangsungan pembelajaran ini terjadi. Jadi waktu kita punya nugget dari yang dagingnya, kita mau daging itu bisa dinikmati oleh siswa kita. Nggak cuma hanya remah-remahnya, atau hanya sudah sampai tulang-tulangnya. Enggak, tapi nuggetnya, pembelajarannya itu. Dan mereka juga berperan lebih dalam mendukung kesehatan mental dan kesejahteraan murid mereka. Kita bisa bayangkan ya Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu memberikan banyak sekali PR, banyak sekali tuntutan-tuntutan, mereka yang ada mungkin tidur waktu jam tidurnya sangat-sangat tidak bisa diatur lagi. Karena akhirnya aduh harus ngerjain PR ini, PR itu, satu guru punya tuntutan ini, the other teacher juga punya tuntutan itu gitu ya. Jadi kalau kita gabungkan semua, itu beban yang ada di punggungnya siswa kita itu rasanya sangat berat. Rasanya bawa air galon, ditambah lagi bawa belanjaan, dan dibawa lagi bawa yang lainnya gitu. Jadi Bapak Ibu benar-benar Bapak Ibu menjadi posisi strategis juga di dalam Bapak Ibu mendukung kesehatan mental dan juga kesejahteraan siswa kita. Gimana Bapak Ibu? Setuju apa enggak nih dengan kata-kata ini? Dengan kata-katanya Mas Nadim, ya, guru memiliki peran yang sangat mulia di masa pandemi karena Bapak Ibu menjadi ujung tombaknya juga, ya. Setuju ya kata Kak Astrid ya, wis luar biasa ya. Jadi memang kita juga bisa pikir hal ini bisa kita lihat, ya. Dan Nadim juga di dalam informasinya dikatakan bahwa menurut Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, ya, mengajar bahwa nilai utama dari proses pembelajaran adalah interaksi sosial. Bapak Ibu jangan lupakan relationship atau hubungan dengan siswanya Bapak Ibu, hubungan saat Bapak Ibu mengajar, hubungan saat Bapak Ibu duduk memberikan penilaian, ya, assessment, itu adalah satu interaksi sosial. Nah, hal ini tidak bisa digantikan teknologi. Saya tahu Mas Menteri sebenarnya kalau pikir teknologi, ya udah kasih aja Google Teacher misalnya ya, atau apapun gitu ya, lewat teknologi kasih semua YouTube dan diajarkan. Enggak, tapi harus ada sentuhan dari guru-guru, karena kita mengajar jiwa-jiwa yang hidup, bukan jiwa-jiwa yang mati, ya. Karena kita mengajar kehidupan, berarti harus ada relationship dari kita, ya. Kalau misalnya Bapak Ibu kita pindahin satu kertas ke tempat lain gitu ya, kertasnya itu nggak akan berontak. Tapi saat kita pindahkan seseorang jiwa ke tempat yang lain misalnya, dia akan teriak loh Bapak Ibu, dia akan protes gitu ya. Nah, disinilah kita punya satu kesempatan untuk kita berinteraksi secara sosial. Dan para guru ini harus terus bergerak, karena Bapak Ibu sudah digerakkan ya, untuk mau punya satu passion, temukan solusi-solusi Bapak Ibu, temukan inovasi-inovasi juga di dalam pembelajaran gitu ya. Nah, ini yang Bapak Ibu harus pikirkan dari bagaimana Bapak Ibu juga perlu pikirkan dari peran penting yang memang mendukung kesehatan murid. Oke, saya kasih kesempatan untuk Kak Ezra Sani ya untuk menyampaikan sepatah dua patah kata. Barusan ada raise hand. Silahkan nih Kak Ezra Sani. Selamat pagi. Jadi sebenarnya kepencet. Oh gitu, nggak apa-apa Kak Ezra Sani boleh ikut kasih
sedikit ini ya, apa ya, Jadi sepatah dua patah kata soal online learning. Monggo. karena kan iya nama saya Ezra, saya sebenarnya bukan tenaga pengajar tapi ya kenal sih sama Kak Putra, dan saya pernah jadi apa tuh peserta didik ya, maksudnya di era online ini saya juga pernah kebagian sedikit online learning, dan iya benar sih kata Pak Putra, kayak kalau kita terlalu membebani anak-anak dengan banyak tugas, mereka juga belum tentu bisa menyerap bahan pelajaran itu dengan baik, belum tentu bisa sepenuhnya paham, dan prakteknya pun ya masih ada gitu kan. Jadi ya setuju juga sih dengan apa yang Pak Putra tadi sampaikan tadi. Thank you Bapak Ibu. Thank you Kak Ezra. Jadi kita dengar langsung ya untuk curcolnya sedikit ya dari sisi siswanya gitu ya. Sisi sekarang mahasiswa, dan kemudian sisi sekarang Kak Ezra udah bekerja di tentang hukum tapi mau tetap belajar di dalam pendidikan. Itu luar biasa sekali gitu ya. Saya akan kasih kesempatan, ini ada yang mau sharing juga ya untuk sebelumnya ada Ibu Monik Alamsyah ya. Ibu Monik boleh tolong di-unmute, Bu. Boleh tolong sharingkan juga tentang pengalaman yang Ibu sekarang sedang tuliskan. Apakah Ibu Monik bisa mendengar suara kami? Halo? Halo, selamat Iya, pagi selamat pagi, semuanya. Bu. Iya, silakan. Ya, saya ini ada di dua sisi ya. Saya bukan guru aktif mengajar sekarang. Dulu saya aktif guru ISL. Sekarang saya menghandle anak saya. Ada yang homeschooling, ada yang sekolah negeri level SD dan SMP. Jadi yang saya lihat tergantung sekolah negerinya, treatment untuk PJJ-nya tuh beda-beda. Jadi yang saya sedihkan adalah saya ngeliat guru ini curhat juga ke saya bahwa mereka tidak ada bimbingan dari kepala sekolah atau kedinasan. Jadinya banyak sekolah yang akhirnya hanya itu kayak asal setor aja, kayak satu anak saya, dia gurunya hanya kirim RPP setiap pagi, tapi itu anaknya nggak disapa, nggak ada effort gitu untuk ngasih tahu hasilnya bagaimana atau ngasih apalah. Jadi saya juga bingung. Sementara sekolah yang lain aktif kegiatan Gmeet segala macam, sampai to the point saya mikir ini kok gurunya kayaknya ngasih tugasnya kok banyak banget ya, apa nggak kasihan anaknya dan gurunya juga gitu dalam mengkoreksi, atau misalnya anaknya juga jadinya kejar setoran juga, bunda ini mesti dikirimin jam 1 siang, padahal aku masih ada kerjaan yang lain juga mesti dikirimin jam 11 siang, ini belum selesai gitu kan. Jadi sebenarnya banyak yang mesti belajar ya, antara gurunya, anaknya juga belajar, orang tuanya juga belajar, yang mesti manage. Itu sih yang saya rasain sekarang, Pak. Terima kasih Bu Monik ya. Jadi ini ada curahan tadi dari siswa, kemudian juga dari perspektif dari orang tua. Ternyata memang ini juga satu beban yang akhirnya membawa kepada bentuk stressful. Nah ini Bapak Ibu yang saat ini bisa sama-sama dengar, kira-kira kita ambil bagian apa nih ya di dalam pembelajaran kita yang kita juga sekiranya ini nggak bisa kita lepas tangan, karena memang semuanya benar-benar pure dari kolaborasi kita, ya nggak bisa kita biarkan begitu saja. Ini ada rekan saya juga dari Kak Yusuf Roni, silahkan. Pak, selamat pagi, silahkan boleh di-unmute suaranya. Ya, selamat pagi. Maaf ya, rekan-rekan saya nggak bisa buka video ya, karena Bapak, it's okay. saya ya lagi open house juga sebenarnya di sekolah. Cuman saya kira ini diskusi yang cukup baik untuk kita sama-sama belajar. Ya, rekan-rekan semua saya sangat setuju ya dengan dengan tagline yang hari ini, pengajar belajar gitu. Dan satu kendala besar yang sama-sama kita alami, baik dari guru atau sebagai orang tua, adalah hilangnya interaksi, begitu. Karena dengan adanya pandemi kita melihat ternyata kebutuhan pendidikan yang utama itu bukan terpenuhkannya kognitif, bukan, tapi hadirnya seseorang atau adanya interaksi antar dua atau lebih manusia, begitu. Maka yang sedikit sharing, kalau saya mengajar di sekolah itu, dengan sudah berlangsungnya kurang lebih 6 bulan ini, saya tidak semata-mata hanya menyelesaikan kurikulum yang diwajibkan oleh pemerintah atau ditugaskan oleh pihak sekolah seperti itu, tapi saya sesekali berpikir bagaimana ya menjadi siswa di PJJ seperti ini gitu. Maka sebelum pembelajaran dimulai, saya sering bertanya gimana keadaan kalian. Jadi saya bicarakan hal-hal yang mungkin terkesan sederhana ya, tapi relevan dengan kehidupan mereka untuk mencoba menghadirkan pribadi saya. Ini saya teacher ada loh sebenarnya. Dalam keterbatasan ini saya berusaha untuk hadir sebagai sosok guru
di hidup kalian. Dan sebenarnya saya pun sebagai guru butuh sosok kalian hadir, tapi keadaan yang terbatas ini membuat kita harus PJJ. Jadi saya tanyakan hal kecil atau yang lagi tren di anak-anak remaja, kita diskusi itu 15-20 menit. Dan itu sedikit membangun lagi semangat spirit belajar mereka. Jadi nggak semata-mata, oke, hari ini kita belajar topik ini, kita akan bahas ini, oke, ini tugasnya, due date-nya tanggal segini gitu. Dan saya bayangkan kalau 5 teacher aja dalam seminggu kasih tugas atau hanya nuansa seperti itu, saya kira anak-anak akan benar-benar mentalnya akan rusak gitu. Jadi saya selalu mulai menanyakan keadaan mereka, membicarakan hal-hal yang sekarang terjadi di media sosial. Bahkan Bapak Ibu, sorry to say nih, anak-anak remaja sekarang kan suka TikTok ya. Bahkan saya lihat apa sih yang ada di TikTok itu gitu, apa sih yang lagi tren di remaja. Nah, ini jembatan bagi saya untuk bisa menyentuh bagian dari pengalaman mereka saat ini, sehingga pembicaraan di kelas tidak semata materi, tapi juga kehidupan yang mereka alami, sehingga ada spirit baik dari anak-anak, dari saya. Mungkin itu, Pak Putra. Terima kasih semuanya. Baik, terima kasih Pak Yusuf Roni ya, luar biasa sekali lagi open house sekolahnya, terus kemudian masih kembali ke pengajaran kita, bagaimana dia tidak tetap punya antusiasme untuk belajar ya Bapak Ibu. Tadi sangat kita highlight ya kata-katanya ya, bahwa kita melihat siswa itu secara holistis ya, dari kognisinya ada, intelektualnya, dari sosialnya, emosionalnya penting, kemudian juga dari bagaimana dia punya rasa spiritualnya, itu sangat-sangat penting, dan itu dia akan lihat. Dan kita ngajar bukan hanya sekedar ngajar subjek aja gitu ya, tetapi bagaimana kita menyentuh, bertanya, kira-kira bagaimana saat ini well-being-nya kamu gitu, yang perlu saya dengarkan. Jadi guru ini, ternyata kita bisa lihat porsinya akan diambil lagi kembali kepada orang tua, karena orang tua adalah pendidik yang paling utama. Dan guru ini adalah support di sekolah. Jadi dia adalah secondary daripada in loco parentis-nya. Jadi kita adalah pengajar sebagai orang tua kedua di sekolah. Nah sekarang full di rumah, ya berarti memang orang tuanya betul-betul harus berkolaborasi juga dengan guru-guru di sekolah. Tapi guru-guru di sekolah ini juga perlu melihat perkembangan siswanya. Dia mau coba untuk meluangkan waktu. Saya tahu Pak Yusuf Roni ini pasti pekerjaannya begitu banyak, kadang-kadang ngapain lagi ya ngeliatin siswanya satu demi satu, bahkan liatin TikTok-nya mereka dan lain-lain. Tapi di situ dia mau untuk terus terlibat di dalam kehidupan murid secara holistis, secara semuanya. Dan itu sangat baik sekali Bapak Ibu, kita bisa highlight ya. Untuk Bu Lisa sebagai kepala madrasah, jangan takut ya, Ibu nggak sendirian. Ibu bisa terus berbicara, mencoba mencari interaksi-interaksi, supaya jangan sampai Ibu yang merasa tampuknya ada di kepala sekolah. Tidak, tetapi banyak sekali kesempatan di mana Ibu Liza juga bisa ini ya, berkolaborasi ya. Kemudian Kak Maria Nona, silakan boleh di-unmute. Selamat pagi. Halo, selamat Halo. pagi. Iya, silakan. Oh, ini Kak Iya. Epin. Halo. Iya. Silakan, Oke. monggo. Wow, terima kasih untuk kesempatannya, dan Pak Putra, thank you sudah buat sesuatu yang memang real untuk teman-teman. Oke, ini saya mau share sedikit juga untuk menjawab, bukan menjawab ya, bantu sharing yang terjadi di sekolah saya. Saya di Jakarta, Six Sunter. Ini dari Bu Monik tadi ya, jadi kayak bagaimana untuk beban ke anak-anak itu sangat besar ya. Jadi satu guru kasih tugas sekian, jam sekian harus kumpul, satu guru lain juga jam sekian. Nah, jadi di sekolah saya itu awal-awal memang kelabakan juga seperti itu. Terus kemudian kita pikirkan gimana caranya. Jadi ini memang kembali lagi ke sistem sekolah yang dianut. Akhirnya di sekolah kami itu, untuk beban anak-anak, kita benar-benar, kan kami pakai itu ya Bu ya, Google Classroom semuanya. Jadi memang di setiap kelas kan sudah ada kelasnya. Jadi di classroom itu setiap itu kita punya agenda bulanan kan. Agenda bulanan itu yang semua guru, jadi semua tugas kita kan kasih maksimum 1 hari, maksimum 2 PR dan 2 tes. Itu udah mentok, nggak boleh lagi lebih dari itu. Jadi setiap guru itu harus lihat materi mana yang benar-benar anak-anak tuh memang harus kerjakan. Jadi kan kita tahu kan pelajaran-pelajaran kita mana yang memang sesuai kompetensi yang mereka harus punya gitu. Jadi itu yang kalau memang itu harus ada PR ya PR. Kadang-kadang kan kita on the spot juga kita bisa kasih PR kan sebagai guru kadang-kadang. Nah itu kasihan anak-anaknya. Jadi planningnya itu benar-benar memang kayak sebulan sebelumnya, 2 minggu sebelumnya, setiap guru sudah tulis bahkan sampai sebulan. Jadi sudah kelihatan, oh oke, kalau udah lebih dari 4 1 hari itu nggak boleh lagi ditambah. Jadi itu dari sekolah. Kemudian itu benar-benar kemarin waktu kita parent teacher meeting itu, orang tuanya tuh appreciate sekali. Jadi kayak,
oh ya benar, awal-awal mereka anak-anak tuh sampai belajar sampai jam 11, jam 12, kadang-kadang sampai jam 1 subuh masih kerjain PR. Nah, terus sekarang ini ternyata mereka jadi lebih lebih tenang, nggak panik lagi, terus lebih fresh gitu belajarnya, dan itu kita kayak wow, berarti it's working gitu kan. Jadi kayak it's work gitu, ya udah. Jadi memang workload anak-anak itu sama di tempat tinggal saya juga begitu di Bekasi nih. Jadi wah, itu saya bukannya ini ya, tapi memang ada perbedaan yang sangat mendasar dari sekolah negeri dan swasta. Saya lihat-lihat benar, bahkan antar sekolah swasta pun sistemnya beda-beda. Itu sih kelemahan kita sebagai negara besar ya. Jadi kayak kayak Pak Nadiem juga, ini mesti diapain, ini udah benar-benar kulturnya beda-beda banget, dan itu kayak itu big picture ke depan kita nggak tahu kayak gimana ya. Cuman yang sekarang yang kita alami sih seperti itu. Jadi hal kecil yang kami lakukan adalah benar-benar memetakan kebutuhan untuk kasih PR ke anak-anak, dan itu maksimalkan agenda. Itu kita dikejar-kejar banget, harus 2 minggu sebelumnya udah planning, udah taruh. Jadi anak-anak udah tahu, oh nanti tanggal sekian saya ada tugas sekian, dikasihnya hari ini, 2 minggu setelahnya baru diminta gitu kan. Jadi deadline-nya tanggal sekian. Jadi mereka juga punya anak-anak juga jadi tahu ngatur waktu mereka di rumah gitu. Jadi nggak tumpang tindih, hari ini satu guru. Itu benar, di tempat saya tuh seperti itu. Yang tetangga-tetangga saya anak-anaknya tuh kayak begitu. Jadi wah, stres juga. Ya ujung-ujung mama-mamanya yang kerjain tugas. Baik. Terima kasih Kak, ya luar biasa sekali Yes. Bapak Ibu. Jadi memang planning itu sangat penting ya, planning untuk Betul. bagaimana kita duduk bersama guru-gurunya dan mau untuk sedikit mengalah, tukar guling ya, kalau ternyata sudah anak-anak ini Iya, sudah betul. terkumpul gitu, mungkin ada waktunya kita ya udahlah kita coba integrasikan ya. Nanti satu produk penilaiannya bisa ada di 3 mata pelajaran ya. Tadi produknya misalnya Inggris, kemudian kita artnya juga kita lihat, kemudian Iya. kita lihat di dalam pembelajaran komputernya dan lain-lain. Jadi Iya. tidak punya begitu banyak tuntutan. Jadi 3 guru tuntutannya beda-beda, kemudian rubriknya beda-beda, tagihannya Iya. beda-beda gitu. Jadi kalau Jadi supaya bisa ajarin juga ya supaya kita betul tidak deh. tumpang tindih ya. Jadi kita harus planning di Combine project. awal. Combine project, Ya, itu integrasi. kami pernah lakukan juga tuh, dan itu berhasil, dan itu bagus deh, betul. Ya, Terima kolaborasi kasih. gitu. Luar biasa ya. Sama-sama. Benar-benar menginspirasi ya. Nah, Bapak Ibu, Sama-sama. kalau kita lihat lanjutkan ya. Jadi memang untuk kerangka kompetensi ini yang abad ke-21 sudah disusun oleh Mas Menteri juga ya. Dan yang saya ingin soroti di sini adalah bagaimana informasi, media, dan teknologi kita sebagai guru harus melek informasi, melek juga dengan media, dan juga melek dengan TIK yang paling ujung nih yang warnanya ungu ya, saya lihat ya. Jadi disinilah Bapak Ibu kita juga perlu untuk bangun bagaimana caranya kita melek ya. Melek itu benar-benar membuka mata, jangan sampai ya ampun ini apalagi gitu. Enggak, tetapi kita harus sampai ke situ. Kecakapan yang perlu ya dilihat dari literasi dasar, TIK ini sudah harus jadi literasi dasar. Jadi kalau tadi disampaikan juga kita harus juga tahu apa teknologi. Iya, karena memang anak-anak kita perlu kita berikan kesempatan juga untuk mereka bisa tahu tentang TIK. Literasi ini bukan melulu hanya bisa membaca, tapi benar-benar dia itu mampu untuk menggunakan teknologi informasi. Ya, jadi ini yang akan kita lihat di samping daripada literasi yang lain. Jadi Bapak Ibu guru jangan sampai ketinggalan dengan teknologinya, gitu ya. Nah, tipe-tipe pendidikan yang sangat krusial adalah tadi yang sudah disampaikan Pak Yusuf Roni juga, bahwa kita harus learning for your students. Jadi kita melihat untuk apa nih siswa ini belajar. Kenapa kita mau siswa itu belajar? Kira-kira hal apa yang siswa kita itu belajar gitu ya. Kemudian apa sih yang akan saya lakukan untuk menciptakan satu pengalaman pembelajaran bagi diri saya juga gitu. Jadi saya juga belajar bagi siswa-siswa kita. Oh ya, ternyata saya harus berkolaborasi dengan guru lain. Itu jadi satu pembelajaran tersendiri bagi kita ya. Kemudian mempelajari tentang siapa siswa kita. Sebenarnya di depan kita ini siswa ini kita siapa? Oh, siswanya junior. Kalau junior itu sedang membutuhkan apa? Sentuhan seperti apa? Atensi seperti apa? Kalau Pak Yusuf tadi sampaikan di TikTok itu mungkin siswa yang levelnya dari primary level ke atas gitu ya. Jadi kemudian dia bisa mencari siapa sebenarnya. Kemudian kisah-kisahnya itu apa? What are their stories? Jadi kisah-kisahnya ini yang membantu kita mengetahui siapa pembelajar di depan kita. Kemudian learning with your students. Nah, kemudian kita bisa merancang space apa, ruang apa, peluang-peluang apa yang kemudian kita berikan mereka untuk mereka belajar. Nah, dari situlah Bapak Ibu, kita punya learning for your students untuk siswa kita, tentang siswa kita, dan dengan siswa kita. Jadi, learning bukan dengan
tumpukan administrasi yang harus kita lakukan. Tidak, learning bukan dengan buku-buku kita, tidak, tetapi dengan siswa-siswa kita. Ya, saya lanjut, Bapak Ibu, yang kita sudah miliki adalah pembelajaran live synchronous learning. Jadi pembelajaran yang waktu dan tempat yang sama. Ternyata ini sudah tidak bisa lagi Bapak Ibu. Jadi sudah benar-benar ini kita coret Bapak Ibu ya, kita coret, udah sama sekali ini tidak bisa kita lakukan. Jadi kita udah di dalam diperhadapkan dengan bagaimana kita harus virtual synchronous learning. Pembelajaran pada waktu yang sama, tapi tempatnya berbeda. Nah, ini yang kita akan coba kelola, atur, manage, supaya kita bisa menghasilkan pembelajaran yang tadi disampaikan bermakna, gitu ya. Pembelajaran yang bisa saling menghasilkan, yang saling memiliki satu relasi yang benar-benar interdependent, saling dengan siswa kita. Kemudian kita bukakan juga pembelajaran self-directed asynchronous learning. Jadi ada momen di mana siswa-siswa kita ini memiliki satu momen untuk mereka bisa self-exploration, belajar sendiri asinkronus dari hal-hal yang kita berikan kepada mereka. Jadi jangan sampai mereka instruksinya itu belum tahu, tapi kemudian dipaksa harus kerjain. Wah, itu luar biasa. Orang tuanya bisa pusing, geleng-geleng kepala. Ini gimana saya juga nggak ngerti gitu ya. Tapi di lain pihak, kita berikan juga kesempatan kepada kolaboratif asynchronous learning. Jadi biarkan mereka berkolaborasi dengan orang di rumah, berkolaborasi dengan teman-temannya, dan lain-lain. Jadi sebelum sampai ke self-directed ini, mereka bisa saling terus kita pantau. Jadi guru di sini menjadi sangat-sangat fasilitator bagi terjadinya self-directed learning dan kolaboratif asynchronous learning. Ini saya berbagi Bapak Ibu yang saya lakukan di universitas. Jadi memang kalau misalnya kita lihat pembelajaran yang guru menjadi fasilitator dengan metode presentasi, demonstrasi, kemudian kita kasih drill, ada praktek dan tutorial begitu ya. Ini yang memang dosen kita lakukan gitu ya secara tetap virtual prosesnya. Tapi di dalam bagaimana siswa kita yang mencoba untuk mengerjakan, karena kita mau merancang pembelajaran abad 21, mereka ajar untuk mereka berdiskusi satu dengan lainnya. Mereka bisa bermain games dan simulasi, ada juga problem solving, dan juga ada pembelajaran yang kooperatif. Jadi saling membantu dengan yang lain. Nah, saat itu sudah kita lewati, kita harus masuk ke dalam dunia yang tatap maya gitu ya. Di dalam tatap maya, kita punya expert-expert Bapak Ibu. Jadi kita gabungkan konferensi secara audio, video, dan web ya. Jadi kita ajak orang-orang yang kita pikir ini bisa membantu pembelajaran kita. Misalnya ada orang tua yang dia adalah dokter misalnya ya. Kemudian kita lagi mengajar tentang sistem peredaran darah. Kita undang aja, kita ajak mereka untuk sharing. Misalnya juga tentang COVID. Kita ajak mereka masuk ke kelas virtual kita, membagikan modul-modul di kelas kita. Jadi dengan begitu, kita tidak merasa bahwa saya sendirian loh yang bekerja, saya sendiri yang single fighter. Enggak, Bapak Ibu. Kita punya orang-orang yang sangat luar biasa, yang kalau Bapak Ibu minta tolong aja, minta ajak ngobrol aja, pasti akan membantu kita untuk juga terlibat. Karena mereka tahu bahwa ini peran guru ini sangat krusial, dan dia nggak bisa sendirian aja. Kita perlu orang-orang yang membantu kita. Kemudian kalau di saya itu ada visiting professors. Jadi saya berikan kesempatan bagi dosen-dosen yang memang mengerti di dalam konteks tersebut, itu untuk masuk menjadi pembicara juga di dalam kelas saya. Kemudian visiting lecturers, jadi ada dosen-dosen lain yang sekiranya memang bisa untuk masuk juga di kelas saya. Jadi kita berkolaborasi. Dan kemudian kita menjadi satu komunitas yang dimana kita saling practice sharing. Jadi kita tahu ini adalah satu kebutuhan dan kita bisa lakukan di dalam konteks rumah kita, oke, kita akan bisa berikan gitu. Jadi memang itu yang akan membawa kita kepada satu komunitas, karena kita bukan hanya single fighter sendirian. Tidak, kita adalah komunitas. Secara mandiri, ya mereka bisa membuat ada games, ada dengan digital dan modular gitu ya. Kemudian mereka bisa membuat satu self-instruction, kemudian mereka bisa mencoba membuat satu personal conversation, itu mereka buat jurnal, mereka buat refleksi, mereka membuat hyperlink, bahkan mereka bisa membuat media PowerPoint dan lain-lain, karena levelnya adalah mahasiswa, jadi heutagogi. Jadi kalau Bapak Ibu kan semuanya masih kepada ini ya, kepada pedagogi ataupun ini ya, jadi benar-benar harus dilatih ya. Dan kemudian juga di dalam kita berkolaborasi, kita buka chatroom yang ada Bapak Ibu. Jadi kalau tadi disampaikan oleh Kavin juga ya, ada Google Classroom. Di Google Classroom itu ada Google Chat-nya. Nah, itu nanti bisa dipakai. Discussion forum itu sangat penting karena kita nggak hanya berinteraksi dengan buku-buku kita, tetapi kita harus membuka ruang diskusi yang lebih luas lagi. Mungkin bahkan orang tua bisa kita ajak kepada forum tersebut untuk menyampaikan, sebenarnya di rumah itu orang tua itu ekspektasi seperti apa sih, supaya anak-anak itu membaca, melihat, oh ternyata orang tua saya ini perlu harus seperti ini. Nah, disitulah kita perlu lakukan ya. Kemudian juga
collaborative project, kita bisa kolaborasi, dan kita buat project-project yang berhubungan dengan problem based, jadi berhubungan dengan apa yang memang siswa-siswa kita harapkan, ya. Ada community of inquiry, jadi jangan buka ruang yang kita harus jawabnya dengan pertanyaan close, yes or no, tetapi buka dengan pertanyaan why, kenapa. Biarkan siswa-siswa kita itu punya kesempatan untuk bertanya kepada kita, jangan sampai yang, oh iya ya, ini saya takut jawabnya, saya nggak ngerti, tapi saya harus ngajarin gitu, enggak. Kita berikan mereka kesempatan untuk mengeksplorasi, hanya tanya kenapa, mengapa. Nggak apa-apa Bapak Ibu, itu satu komunitas yang membawa kepada deep thinking, yang membawa kepada satu pengenalan akan juga pertanyaan dan mencoba menggali jawaban gitu ya. Community of practice harus melakukan. Melakukan di mana? Melakukannya tentu saja harus lakukan di rumah. Ya, jadi ini yang memang kita lakukan. Tips-tipsnya Bapak Ibu sedikit ya. Tadi kalau kita lihat ya dari pembicara-pembicara kita nih ya, dikatakan, maaf ya saya nggak bisa hidupin kamera, maaf ya saya lagi di sekolah dan lain-lain. Itu nggak apa-apa Bapak Ibu. Jadi jangan paksa siswa-siswa kita, kamu ya harus hidupin kamera kamu karena saya mau lihat gitu ya. Enggak Bapak Ibu. Kalau memang sekiranya memang dia tidak bersedia, ya kita jangan paksa. Karena kita nggak tahu Bapak Ibu apa yang sedang terjadi di rumahnya. Bisa aja nih orang tuanya lagi sakit, atau orang tuanya sedang ada yang dilakukan gitu. Jadi memang kita nggak bisa lakukan paksa itu. Kemudian kalau pakai Zoom itu ya ada breakout room, buat secara permanen. Jadi jangan sampai grupnya itu dirubah-rubah. Karena kan kita sedang membangun satu koneksivitas secara tatap maya. Jadi dengan yang permanen itu sangat membantu kita. Dan kemudian pastikan siswa kita nih yang ini Bapak Ibu itu tahu apa yang menjadi goal-nya di dalam sesi-sesi kita. Jadi jangan sampai cuma kirim RPP, kemudian dia nggak tahu harusnya suruh ngapain, terus kemudian ya udah dibiarin gitu aja. Jangan saya begitu, tapi kita kasih tahu. Jadi goal dari pembelajaran saya hari ini, kamu mencoba mengeksplorasi tentang tumbuhan. Nanti kamu akan diajarkan di dalam kelas bahasa Inggris bagaimana mempresentasikannya di dalam bahasa Inggris gitu ya. Dan kemudian di dalam kelas komputer, kamu akan dibantu untuk bagaimana membuat PowerPoint yang simple, sederhana, tapi interaktif. Nah, jadi kita tahu, oh ternyata gurunya ini punya end goal-nya seperti ini. Nah, bagaimana siswa kita me-reach atau menggapai daripada goal kita, ya. Kemudian Bapak Ibu kalau sudah diaktifasi kameranya dan lain-lain saat teaching online, jangan paksa kita diri sendiri kita untuk memberikan komentar terkait dengan lingkungannya anak-anak kita. Karena kita tahu bahwa ini mungkin hal-hal yang membuat mereka malu atau mereka jadi minder. Itu jangan. Jadi kita biarkan saja, kita terus fokus kepada konten kita, interaksi kita dengan siswa kita, bukan dengan lingkungan yang saat ini siswa kita sedang hadapi. Karena kita dalam kondisi publik ya. Kemudian do not lecturer, jadi jangan cuma ngomong terus gitu, tapi kasih aja 20 menit kita sampaikan, tetapi sisanya biarkan mereka nanti akan mencoba menggali, mencari tahu, berkolaborasi, tulis forum, dan lain-lain ya. Dan juga pakai chat room-nya Bapak Ibu. Seperti Bapak Ibu di sini, saya sambil lihat nih chat room-nya. Oh ya, Kak Astrid akan ingetin dan lain-lain. Ada Bu Liza, kemudian berinteraksi. Ini terus kita sambil lihat. Jadi kita punya kesempatan untuk terus kita baca dan kita ikut terlibat di dalam pembicaraan-pembicaraan. Kemudian use the mute all feature ya, bisa Bapak Ibu mute semuanya supaya pembelajaran itu bermakna di dalam waktu 20 menit yang memang kita sudah desain. Kemudian kita bisa pakai polls, pakai ada polling dan juga ada forms untuk mereka bisa memberikan feedback, kemudian bertanya dan lain-lain ya. Dan yang paling terakhir nih Bapak Ibu yang di sini adalah coba Bapak Ibu berdiri di atas kakinya siswa. Jadi saya harapkan Bapak Ibu bisa memiliki satu kacamata yang baru. Jadi kalau Bapak Ibu punya levelnya di atas sini, siswanya di bawah sini, Bapak Ibu turunkan levelnya, Bapak Ibu turun bersama-sama dengan siswa, naik pelan-pelan bersama dengan siswa. Karena mereka tertatih-tatih juga Bapak Ibu untuk mengikuti ritmenya Bapak Ibu mungkin di dalam pembelajaran online. Jadi kita turun, kita lihat sampai bagaimana mereka ini memerlukan satu sentuhan relationship untuk mereka kita boost naik ke atas. Saat mereka udah berjalan bersama-sama dengan kita, saat kita udah dapat kliknya dengan mereka, itu sangat indah sekali Bapak Ibu, karena kita merasa kita tidak melakukannya sendirian, gitu ya. Ini beberapa rules ya Bapak Ibu yang di setup, karena saya dari primary level, jadi Bapak Ibu bisa lihat juga ya, kok sepertinya tulisan-tulisannya ini ya, sangat-sangat anak-anak sekali gitu ya. Iya, karena di dalam primary level, visual itu sangat penting bagi mereka. Saya kasih tahu ya misalnya, jangan makan selama class session, karena nanti terpecah nih konsentrasinya, mau makan atau mau dengerin gitu ya. Kemudian jangan main-main ya saat kelas ya, karena ini cuma waktu 20 menit misalnya, benar-benar kalian harus dengarkan apa yang memang kalian nanti akan lakukan. Jadi ini perlu sekali untuk kita lakukan ya. Kemudian kita sangat
encourage bagi siswa-siswa kita itu angkat tangan. Kayak tadi ya, beberapa teman-teman itu pada angkat tangan dan lain-lain. Itu kan sesuatu hal yang menjadi common bagi kita sekarang. Berarti ada satu hal yang memang ingin disampaikan. Kemudian juga we are punctual. Jadi tadi Kak Astrid ingatkan, oh iya benar, kita harus mulai tepat di jam 9. Berarti pengajarnya juga harus muncul tepat di jam 9. Jadi benar-benar membuat kita melihat bahwa kita itu sangat disiplin. Kita nggak mau ada yang dihukum, tanda kutip, karena hanya menunggu kita, menunggu gurunya. Karena kita sudah membuat mereka kehilangan waktu, wasting their time. No, we don't want, kita nggak mau untuk kita melakukan, menghukum orang-orang yang sudah datang tepat waktu, gitu ya. Kemudian juga kita yakinkan, kita akan melakukan di kelas ini untuk memberikan yang terbaik. We do our best work. Jadi saya akan melakukan terbaik, persiapan saya, siswa-siswa kita juga. Dan juga kita sangat berintensi untuk mendengar. Jadi Bapak Ibu, berikan ruang bagi Bapak Ibu, telinga Bapak Ibu bagi siswa-siswa Bapak Ibu. Mungkin mereka cerita dan lain-lain. Saya di mahasiswa biasanya punya begitu banyak 1001 variabel yang terjadi. Bahkan apalagi kalau saat ini sedang mengerjakan tugas-tugas akhir gitu ya, pasti juga ada hal-hal yang memang sekiranya mereka perlu didengarkan. Dan kita nggak mau langsung, udah ya saya nggak mau dengerin kamu, terserah deh kamu mau ada masalah sama orang tuamu, kamu punya masalah dengan sumber-sumber bukumu, ya udah kamu itu urusan kamu bukan urusan saya. No, tidak seperti itu Bapak Ibu. Tapi kita kasih mereka juga jembatan, jalan keluar. Oh iya ya, berarti kamu harus bantu dulu loh orang tua kamu ya. Kamu mungkin harus coba ngomong, "Ma, Pak, kira-kira ini gimana ya kalau misalnya ternyata aku pada jam saat ini tuh harus belajar. Itu bagaimana?" Nanti mereka akan bicara. Jadi kita harus belajar untuk saling mendengar. Dan siswa pun juga sama. Saat gurunya berbicara, siswa juga mendengarkan. Jangan sampai mereka juga berbicara, gitu ya. Kemudian we are on mute, kita dalam mode diam, kecuali saat kita ditanya. Nanti mereka bisa unmute. Seperti yang kelas hari ini, sangat baik sekali. Bagi Bapak Ibu yang mau pakai rules-nya, nanti semua PPT-nya saya udah kasih ke panitia, silahkan dipakai aja. Karena ini kesempatan kita belajar bersama-sama. Nah, kalau lihat Bapak Ibu yang sebelah kiri nih ya, online class elementary versus high school, beda ya Bapak Ibu ya. Mungkin di elementary school siswanya begitu pengen banget menyampaikan kepada Bapak Ibu ya, kepada Bapak Ibu yang Pak, Ma, Sir, ini ada kursi aku jatuh, ini kemudian ada pisang nih saya bawa, kemudian ini adalah sepatunya papaku. Jadi dia ingin menunjukkan. Tapi di high school ya kalau kita lihat ya, gurunya kasih kasih greeting, sapaan pagi, good morning, ya udah semuanya kayak diam gitu ya, kemudian kayak nggak ada yang mau disampaikan, atau kemudian ya udah gitu aja kayak cool gitu ya. Berarti Bapak Ibu harus pikirin dong gimana caranya. Mungkin dengan cara Mentimeter yang seperti kita pakai tadi gitu ya. Mungkin dia pengennya tertulis. Nah, saya berharap Bapak Ibu kalau misalnya punya seni seperti apa dalam mencoba untuk menggali, kemudian membawa siswa itu terlibat, Bapak Ibu, saya percaya Bapak Ibu itu punya begitu banyak sumber-sumber yang bisa dipakai. Jadi pembelajaran di kelas online kita, saya berharap anak-anak itu bisa secara terbuka melakukan seperti ini Bapak Ibu. Jadi mereka punya satu meaningful discussion. Meaningful discussion-nya adalah, Sir, saya punya pertanyaan nih. Saya memperhatikan bahwa apa? I wonder, saya bahwa seperti ini. Saya setuju nih dengan pendapatnya dia, karena apa? Saya nggak setuju nih dengan pendapatnya dia nih, karena saya pikir itu kayaknya kurang tepat ya, tapi saya juga menghargai sih dia udah coba gitu. Nah, terus kemudian saya pikir saya bisa merelasikan dengan ini karena ini gitu ya. Mungkin idenya itu bisa terhubung dengan hal-hal yang seperti demikian. Kemudian dia juga bisa bilang, seperti yang tadi Bapak Ibu sampaikan di dalam kelas, saya ingin mencoba menyoroti hal ini gitu. Nah, itu anak-anak bisa. Kemudian bisa juga tanya, sebenarnya what made you think that, apa sih yang bisa bikin Bapak Ibu berpikir tentang ini gitu ya. Kemudian Bapak Ibu boleh nggak cerita lagi tentang apa? Yang ada apa gitu. Berdasarkan apa yang Bapak Ibu sampaikan, saya percaya bahwa itu bisa dipakai ya. Kemudian dia bisa mengkonfirmasi kembali apa yang saya dengarkan pagi ini sebenarnya Bapak Ibu mau ngomong ini ya gitu. Nah, itu bisa. Kemudian saya bisa lihat sekarang, I see bahwa ternyata saya harus menjaga kebersihan diri saya dan mengikuti protokol. Karena saya akan melakukan itu secara berbeda sekarang, karena saya juga nggak mau kena COVID misalnya. Itu jadi satu, aha moment buat mereka. Kemudian, what you said made me think. Apa yang Bapak Ibu bilang bahwa kita harus membantu orang tua di rumah selama COVID, membuat saya berpikir bahwa selama ini saya itu nggak pernah bantuin. Saya maunya dinyuruh-nyuruh terus misalnya. Nah ini
ini satu pembicaraan yang meaningful, yang deep Bapak Ibu. Jadi jangan sampai momen-momen ini hilang karena hanya mengerjakan tugas, kemudian hanya menjawab pertanyaan subjek-subjek, tapi tidak muncul seperti ini. Jadi saya harap Bapak Ibu guru, mari kita sama-sama ini ya, mengganti pola pikir kita untuk kita bagikan mereka kesempatan untuk ruang bertanya. Saya percaya bahwa setiap anak-anak itu adalah VIP. Kalau VIP bahasa Indonesianya itu adalah very important pupil. Jadi anak-anak yang benar-benar sangat penting bagi saya. Dan karena sangat penting, saya memperlakukan mereka secara VIP. Kalau kita lihat tanaman Bapak Ibu ya, di rumah misalnya ada yang punya anggrek, ada yang punya kaktus, ada yang punya mawar, dan lain-lain. Setiap tanaman itu punya persyaratan berbeda-beda untuk dia itu tumbuh. Bapak Ibu nggak bisa guyur air tuh ke semua anggreknya yang ada nanti mati, atau kepada kaktusnya dan lain-lain. Hanya cuma dipercik, disemprot-semprot, dan lain-lain. Ternyata itu sama dengan manusia, siswa-siswa yang ada di hadapan Bapak Ibu. Mereka punya requirement tertentu yang dimana kita bersentuhan, berinteraksi dengan mereka. Jadi kita nggak mungkin bisa lakukan itu menjadi sesuatu hal yang serupa, yang sama. Jadi penting sekali, tadi Pak Jusuproni sampaikan bahwa relationship itu, hubungan itu perlu kita dapatkan. Ya. Di kelas kita, mungkin Bapak Ibu akan melihat ya, contoh ya ini adalah satu ranting pohon. Ternyata ranting pohon ini sebenarnya one day dia bisa menjadi satu pedang, dia bisa menjadi satu mikrofon, dia bisa menjadi tongkat ski, dia bisa menjadi gitar, dia bisa menjadi lain-lain. Bapak Ibu, jangan Bapak Ibu mengajari yang berbeda dan nanti menjadi Agnes Monica, penyanyi. Ada yang menjadi Susi Susanti, pemain atau atlet. Atau ada yang menjadi tadi contoh-contoh yang lain gitu ya. Kita nggak tahu Bapak Ibu one day mereka menjadi seperti apa. Tetapi Bapak Ibu kita tahu, kita bersentuhan dengan mereka dan disitulah kesempatan bagi Bapak Ibu melihat bagaimana Bapak Ibu memiliki satu interaksi yang positif, yang benar-benar berelasi dengan mereka. Karena mereka punya caranya yang berbeda-beda dan sangat unik. Untuk tahu lebih lanjut, Bapak Ibu bisa tanya kepada orang tuanya, membangun, bertanya, dan juga melihat kira-kira seperti apa ya di rumah seperti itu. Shortcut G, Bapak Ibu, generasi G, ya generasi yang pengennya instan, dia itu cuma pengennya klik, selesai, dan karena dia nggak sangat mencintai pembelajarannya, dia nggak sangat engage, dia tidak dilibatkan, dia jadi harus mau tidak mau, kita harus bangunkan Bapak Ibu, kamu harus bangun, kamu harus sadar, aware terkait dengan apa yang saya akan berikan. Kenapa ini penting? Bapak Ibu jelaskan. Dan juga admit, oh ya ternyata Bapak Ibu guru ini tadi ada yang kurang pas ya, terlalu banyak ya pembelajaran, mungkin nanti kita sama-sama coba atur kembali supaya kita bisa lebih baik lagi ya dalam pembelajarannya. Dan take action Bapak Ibu, kalau sudah tahu ternyata kita banyak kasih RPP hanya sekedarnya, kita coba atur. Tadi yang Kak Vin bilang bahwa kita coba atur guru-guru kita supaya ada duduk bersama, berkolaborasi. Kira-kira pembelajaran ini kita petakan. Jangan sampai ternyata ini memberikan satu load atau satu beban yang cukup banyak untuk siswa kita lakukan ya. Ini yang kita perlu bantu fasilitasi untuk generasi shortcut saat ini, shortcut G gitu. Nah, Bapak Ibu, saat kita ada di kesempatan di rumah ya, di sini juga ada hadir orang tua gitu ya. Kekejaman paling besar adalah saat kita mengindoktrinasi siswa-siswa kita, anak-anak kita dengan value-value yang kita sudah miliki. Ya udah, kalau papanya ini adalah dokter, mamanya ini adalah seorang yang bekerja sebagai di engineer misalnya, ya udah saya mau anak-anak saya seperti itu. Jangan Bapak Ibu, itu seperti kita sedang memotong sayap mereka. Jadi bahkan kadang-kadang pekerjaan-pekerjaan mereka pun yang harusnya psikomotor mereka itu berkembang, akhirnya kita minta orang tua yang kerjakan. Tidak, tetapi biarkan mereka bergerak. Mereka mencoba menumbuhkan, mengoptimalisasikan bagaimana mereka itu benar-benar mencoba untuk menumbuhkan semua hal itu. Artificial intelligence itu juga bisa menjadi satu ancaman juga bagi kita. Karena mereka tahu semua sudah ada di genggaman mereka, semua ada di teknologi. Enggak, tapi mereka bisa harus belajar untuk mengartikulasi ekspresi mereka. Mereka bisa menggambar, mereka bisa membuat karya, mereka bisa menyampaikan aspirasi mereka, tergantung dari kemampuan-kemampuan mereka yang begitu unik yang mereka sudah miliki, itu mereka akan harus kembangkan. Jadi jangan sampai ada satu ketidaksinkronan ya di dalam pengajaran kita, dari guru, orang tua, dan siswa. Jadi momen ini pergunakan waktu untuk saling melekatkan, bekerja sama, bersama-sama Bapak Ibu. Gitu. Kita lanjut. Nah ini sedikit ya Bapak Ibu ya. Untuk komunikasi, kita bisa pakai Gmail. Kalau tadi Kak Vin kembali lagi disebut ada Google Classroom gitu ya. Ini saya buka sedikit demi sedikit, tetapi di sesi lain pasti akan diajarkan juga kira-kira penggunaannya seperti apa. Ya. Kemudian ada Google Chat gitu ya, ada chat room, ada groups-nya, tadi bisa dibuat grup kelasnya. Kemudian Google Meet, jadi ada video-video yang bisa kita atur. Kemudian juga
bagaimana kita mengorganize kelas kita, ada Google Classroom, dan ini semuanya free. Google Drive, jadi semua materi-materi kita bisa taruh di Google Drive kita. Jadi Bapak Ibu nggak perlu print out semua. Taruh di Drive, kemudian kita share link kepada siswa kita bisa terima gitu ya. Kemudian kita pakai Google Calendar ya, jadi kita bisa atur. Nanti saya mau ajak siswa-siswa kita bicara satu demi satu ya. Jadi kita atur untuk hari ini saya mau bicara dengan 5 siswa. Saya mau tanya tentang well-being mereka, saya mau tanya tentang bagaimana mereka di rumah, itu kita atur. Jadi memang ada kalender yang memang dikhususkan untuk mengingatkan kita, remind buat kita. Kemudian ada Google Contacts ya untuk Bapak Ibu, kemudian dimasukkan juga, dan juga untuk siswa-siswa kita. Kemudian content creation, pada saat mereka mau publish, kan kita sekarang maunya create ya, sampai kepada higher order thinking skills yang di C6. Mereka bisa pakai YouTube, mereka bisa taruh di site-site, kemudian mereka bisa taruh di dokumen secara online, kemudian di dalam sheets-nya gitu ya, di dalam membuat mereka tabel, Jamboard ya, seperti ini, Bapak Ibu, itu seperti papan tulis tetapi virtual. Kemudian juga bisa pakai slides ya, jadi menggunakan Google Slides juga Google Forms ya. Jadi memang cukup banyak untuk menghasilkan konten-konten ya. Nah, di semuanya ini Bapak Ibu diatur dari Google Classroom yang tadi Kak Vin bilang. Di Google Classroom ini bisa menggunakan create content using ini, Google yang ini tadi, yang saya sampaikan. Ada YouTube dan lain-lain. Tetapi, untuk pemberian notifikasinya bisa di-send ke email. Nah, dari email, kemudian kita akan punya kontaknya. Nah, dari sini nanti kita akan bisa lakukan chatting, ya, chat room-nya. Nah, kemudian ini akan bisa masuk di dalam Google Meet ya, di dalam kita membuat satu grup di dalam pembicaraan kita. Dan ini kita juga bisa lakukan secara Google Hangout. Jadi ada satu video video yang memang kita lakukan untuk bertemu dengan siswa-siswa kita. Dan kita atur scheduling dan lain-lain di dalam Google Calendar. Jadi sebenarnya platform-platformnya itu sudah ada Bapak Ibu, tinggal kita gunakan dan kita belajar, kita kelola bagaimana kita menggunakan itu secara optimal. Terus juga Bapak Ibu, ada free virtual field trip. Jadi field trip-nya kan udah nggak mungkin terjadi nih. Ya mau nggak mau Bapak Ibu kasih link-link untuk melakukan virtual field trip. Bahkan Museum Nasional, kita kemarin ada melakukan perayaan Hari Museum. Museum Nasional juga sudah punya virtual field trip link sendiri. Bapak Ibu tinggal googling aja dan itu langsung keluar virtual field trip. Jadi nggak perlu datang ke tempatnya karena takut COVID, nggak bisa ketemu dan lain-lain. Kita bisa lakukan desain virtual field trip. Jadi memang sangat-sangat luar biasa ya. Kemudian ada 3D ya, Bapak Ibu kalau ketik di Google kemudian klik Tiger, kemudian cari yang 3D, Bapak Ibu klik gitu ya. Bapak Ibu akan lihat adanya virtual reality. Jadi macan ini, si Tiger ini akan muncul di sekeliling daripada siswa-siswa kita yang ada di rumah. Bisa lihat panda, bisa lihat tiger, bisa lihat whale, ya, bisa lihat ikan hiu, dan lain-lain. Bapak Ibu coba optimalkan penggunaan 3D atau virtual reality. Jadi pembelajaran mereka pun akan rasanya benar-benar hidup gitu ya, menggunakan teknologi yang misalnya mereka punya. Nah, Bapak Ibu, saya tahu Bapak Ibu kadang-kadang sampai di dalam titik yang I don't get it, saya nggak ngerti nih kepala sekolah saya bilang apa, saya nggak ngerti pemerintah ngomong apa, saya nggak tahu tuh Mas Nadiem itu arahnya kemana. Tapi Bapak Ibu, ada satu kata 3 huruf yang sangat powerful, yaitu yet ya. Bapak Ibu bisa tarik nafas, ya kan, buang nafas sebentar, dan Bapak Ibu kata-kata yet ini sangat membuat 180 derajat berubah ya. Jadi ada satu kata-kata yang memang I don't get it yet. Saya belum tahu itu sekarang, tapi nanti saya akan tahu. I cannot do this yet. Sekarang saya nggak tahu, tapi saya nanti akan tahu. This doesn't work yet. Jadi kata yet ini sangat simple, tetapi powerful bagi kita. Yang kita benar-benar saat ini rasanya saya sangat jauh sekali. Saya masih perlu beberapa langkah untuk mengejar ketertinggalan. Nggak masalah Bapak Ibu. Karena the yet ini membawa kita kepada satu pemahaman, yes, oke, saya akan siap untuk saya mau belajar, saya akan siap untuk mengejar ketertinggalan itu. Jadi the power of yet, bagi Bapak Ibu siapapun, ini memberikan satu kita dorongan yang menjadi boosting kita. Ya. Kemajuan kecil saat ini, yang Bapak Ibu lakukan, duduk 2 jam, dengerin saya bersama dengan pengajar belajar, itu lebih baik daripada tidak ada progres, tidak ada kemajuan sama sekali. Kesuksesan itu datang dari langkah-langkah kecil, Bapak Ibu. Kita nggak bisa langsung 1000 langkah jalan sedalam 1 kayak langkah, tidak. Tetapi kita mulai dari baby step, dari langkah-langkah yang kecil seperti bayi itu. Tapi kemudian kita bisa lakukan langkah-langkah yang besar. Kalau Bapak Ibu jatuh, atau Bapak Ibu terplecok, Bapak Ibu tersandung di langkah-langkah kecil itu jarang sekali dipermasalahkan. Jadi Bapak Ibu jangan sampai rasa langsung rendah diri, rasanya itu dunia runtuh, tidak. Tapi Bapak Ibu bisa
ambil kesempatan demi kesempatan itu, buang semuanya itu, masukin ke kontak sampah. Biarkan failures itu seperti lalat yang ada di atas kepala kita, itu kita langsung kibas, kita langsung buang. Ya, jadi jangan sampai itu bercokol lama. Itu nggak penting Bapak Ibu. Jadi lihat progres apa yang Bapak Ibu ingin terus berikan gitu ya. Ini yang tadi saya sama-sama lihat Bapak Ibu. Saya waktu lihat ini saya tuh rasanya menangis. Kenapa kok tidak ada kesetaraan ya di tengah-tengah kondisi seperti ini. Seorang anak yang mungkin ada di sekolah-sekolah swasta yang unggul, bagus, teknologinya oke, itu dia bisa menyerap pembelajaran yang banyak. Tetapi anak-anak yang memang kesulitan internet, kesulitan fasilitas, nggak bisa, itu sama sekali akan tertinggal. Bagaimana dengan kemerdekaan belajar itu gitu. Apakah kita punya kemerdekaan belajar karena sepertinya seakan-akan terjajah. Tapi peran guru yang memberikan modul yang tadi Bapak Ibu sama-sama dengarkan baik-baik, datang ke rumah menyampaikan kepada mereka dan lain-lain, itu memberikan satu dorongan bagi saya pribadi bahwa masih ada harapan bagi mereka. Mereka-mereka yang rasanya terpinggirkan, mereka-mereka yang nggak bisa, itu bisa kita lakukan. Bahkan saya bicara juga bahwa mungkin sekolah-sekolah swasta itu ya di rumahnya mungkin punya 3-4 laptop yang tidak terpakai. Kenapa enggak ya kita bisa buat satu jembatan, kita buat yang mereka punya laptop-laptop yang nggak kepake itu, padahal masih oke, kita donasikan kepada mereka-mereka yang memang memerlukan ya. Dengan begitu mereka bisa mendapatkan kesetaraan ya, kesetaraan yang memang mereka miliki. Jadi Bapak Ibu kalau guru-gurunya itu menyediakan waktu spare time, membuat modul, membuat karya-karya juga bagi siswa Bapak Ibu, appreciate mereka karena mereka melihat anak-anak Bapak Ibu ini memerlukan bantuan juga gitu ya. Bagi para Bapak Ibu guru yang hadir saat ini, saya tahu ya saat malam hari, midnight, banyak sekali pemikiran-pemikiran yang nggak bisa tidur buat Bapak Ibu. Gimana nih untuk kelas saya besok, terus kemudian lesson plan saya gimana gitu ya. Kemudian gimana nih dengan nanti anak-anak itu, apakah dia bisa nggak survive gitu. Kemudian saya nggak lihat nih siswa kita yang itu dalam beberapa hari ini, itu gimana. Pikiran-pikiran yang sangat berkecamuk di dalam pikiran Bapak Ibu, bahkan keluarganya Bapak Ibu juga mau nggak mau harus juga terganggu ya, karena Bapak Ibu memikirkan tentang sekolah. Yes, it's okay Bapak Ibu, tetapi kita harus lihat juga well-being kita. Saya ngajar komputer, saya bilang ke mahasiswa kita, ada 3 tombol yang memang ada di keyboard kamu. Ada Control, ada Alt, sama Del. Kontrol dirimu, yang bisa kamu kontrol. Kemudian Alt, cari alternatif solusi-solusi apa yang bisa membantu kamu menyelesaikan hal tersebut. Kalau itu bukan dari yang harusnya kamu pikirkan, segera lepaskan, karena itu bukan yang harus kamu pikirkan. Dan juga delete ya, delete semua situasi-situasi, tegangan-tegangan, energi-energi negatif yang sekiranya bisa membuat kamu menjadi tidak maksimal. Jadi Control Alt Del ini sangat-sangat penting untuk bagaimana kita melihat untuk ini ya, untuk kita menikmati kehidupan kita, menjaga well-being kita gitu. Apakah kita sudah sampai di garis akhir kita? Belum. Almost there, Bapak Ibu. Kita sama-sama masih berlari bersama, kita sama-sama akan bersama-sama bergandengan tangan, berestafet ya, supaya kita bisa sampai kepada garis akhir kita. Ya, kita mau mereka memiliki satu pembelajaran yang bermakna, kita mau mereka memiliki satu pembelajaran yang sangat meaningful dan juga dalam, gitu ya. Kasih Bapak Ibu kesempatan waktu untuk juga berubah gitu ya. Jadi Bapak Ibu kalau masih ada yang di area ulat, ada yang di kepompong dan lain-lain, biarkan itu terus berjalan prosesnya. Jangan pernah potong kepompongnya. Jangan pernah. Karena itu waktu kepompongnya kita potong, artinya diri kita sudah mati gitu Bapak Ibu. Tapi biarkan Bapak Ibu bisa terbang dengan sayap yang ditransformasi dari pembelajaran yang tradisional kepada pembelajaran yang berbasis teknologi gitu. Tidak ada guru yang sempurna, tidak ada kurikulum yang sempurna, tidak ada pembelajaran yang sempurna, semuanya masih jatuh bangun. Tetapi kita semua ada di dalam satu progres, kita semua di dalam satu pembelajaran yang dimana kita sama-sama sedang lakukan gitu Bapak Ibu. Demikian dari yang saya bisa sampaikan, sudah diingatkan oleh panitia untuk waktunya, jadi saya akan kasih ruang kepada Kak Astrid kembali untuk penjabaran berikutnya. Silakan. Oke, terima kasih Pak Wiputra untuk materinya. Jujur, selama ini saya moderasi untuk workshop belajar mengajar ya, ini salah satu workshop yang paling interaktif ya. Bapak Ibunya antusias sekali, saya senang, dan Pak Wiputra sangat interaktif kepada Bapak Ibunya. Nah, kita masih ada banyak waktu Bapak Ibu, jadi kalau misalkan ada pertanyaan, Bapak Ibu boleh raise hand, atau kalau bisa juga via chat box, nanti aku akan bantu bacain. Nah, sebelumnya tadi ini ada pertanyaan yang tertunda, Pak Wiputra, dari Kak Lila. Sebentar ya, tadi aku simpan pertanyaannya. Oke, aku bacakan ya. Boleh.
Selamat siang Bapak Ibu Guru yang saya hormati, izin kenalkan diri saya Lila, dan saya mengikuti webinar ini walaupun saya sebenarnya kerja dalam divisi sumber daya manusia. Menurut saya, saat melihat adik saya dan melaksanakan e-learning untuk karyawan, salah satu hal yang sulit adalah maintain attention-nya para peserta atau anak didik kita. Nah, pertanyaannya, bagaimana kita bisa meningkatkan antusias dan engagement melalui online learning? Mungkin itu yang saya ingin bertanya, terima kasih banyak. Nah, itu Pak Wiputra mungkin boleh dijawab pertanyaannya Kalila. Terima kasih untuk Kalila. Nanti kalau Kalila mau menambahkan, silakan nanti boleh di-unmute aja ya. Memang sangat perlu kita lakukan engagement kepada setiap partisipan kita. Tetapi tidak bisa dipungkiri, distraction yang ada di dalam konteks rumah mereka, itu pasti punya masalah juga. Dan kita tidak bisa mengontrol itu. Kita nggak mau ada di distraction, ada sekeliling para partisipan kita, karena kita tersebar di seluruh tempat. Nah, salah satu hal yang bisa kita lakukan adalah kita bisa mengajak mereka untuk terlibat di dalam polling, di dalam survei, di dalam kita mencoba mencari video-video yang ilustrasi, yang memang itu membawa kita kepada satu pemahaman yang di situ kita bisa benar-benar lakukan kesempatan bagi kita berinteraksi dengan mereka. Jadi sebenarnya Bapak Ibu, saya sangat menikmati loh Bapak Ibu, interaksi-interaksi dengan Bapak Ibu, mendengarkan curhat-curhatnya Bapak Ibu, mendengarkan ada satunya pergumulan-pergumulan yang ada, bahkan tadi saling memperkaya ya satu dengan lainnya. Nah, di situ adalah kesempatan juga bagi Bapak Ibu untuk memperkaya kita, karena semua murid, semua guru, dan disitulah kita mau dapatkan positif energi ya bagi kita semua gitu. Thank you so much untuk Ibu Lisa untuk pertanyaannya. Oke, terima kasih Pak Wiputra untuk jawabannya. Untuk Ibu Lila mungkin sudah menjawab. Ya. Selanjutnya dari Bu Marianona nih sudah raise hand. Boleh Bu Marianona untuk pertanyaannya, silakan. Oke, terima kasih. Jadi ini jadi beban personal saya sih sebenarnya selama ini. Jadi ini juga belum belum ada solusinya sih di sekolah. Jadi kalau mungkin ada yang punya pengalaman bisa dibantu juga. Nah, ini tentang penilaian ya. Bagaimana kita menjaga integritas anak-anak ketika mengerjakan tes atau exam. Jadi di sekolah kami itu waktu term yang semester terakhir kemarin, yang ketika mulai awal ya kita belajar dari rumah yang dari Maret itu kan itu kita nggak ada exam. Jadi sekolah kami, jadi sekolah kami itu memutuskan tidak ada exam. Jadi kita sepakat dengan parents dan orang tua, semua nilai yang anak-anak kerjakan, oke, itulah hasil yang mereka kerjakan. Ya, tahun kemarin kan memang nggak ada UN juga, pokoknya kita lagi panik banget satu Indonesia, jadi oke, we're all there. Nah sekarang begitu sudah masuk, sudah terbiasa 3 bulan udah belajar ini itu, sudah mulai ada pengalaman ini itu. Nah, kita planning kemarin ada PTS, kemudian nanti ada exam nih, akhir ini November sama Desember. Jadi, kami itu di sekolah saya ada pengalaman nih, jadi ketika ulangan, saya itu kan memang, saya percaya Bapak Ibu kita semua begitu. Jadi, kita ingin anak-anak kerjakan dengan jujur kan, bagaimana mereka tuh, kita cari platform mana yang kira-kira bisa memenuhi ya tuntutan kita untuk mereka mengerjakan jujur. Kan kita nggak tahu di rumah mereka bisa buka web ini itu, bisa cari jawaban kemana, Google, Brainly lah, inilah, itulah. Jadi kemarin itu karena saya ngajar biologi dan PKN, jadi PKN sih enak karena itu analisis based on opinion gitu. Jadi kita ada case, kita bahas topik, terus mereka tes. Itu mereka nggak bisa nyontek. Jadi mereka boleh kok search, tapi mereka harus kasih opini mereka sendiri dan itu yang saya nilai. Terus nggak masalah. Yang kasus nih biologi nih. Jadi biologi ini ulangan. Saya selalu menekankan mereka bahwa ya sudah, saya tidak bisa kontrol kamu sama sekali. Jadi sekarang adanya cuma kamu sama Tuhan, itu aja. Ya itu keputusan paling besar buat kamu mau jujur atau mau enggak. Karena saya nggak bisa kontrol. Jadi nggak ada teknologi satupun yang bisa kontrol, right? So ya udah. Jadi saya serahkan ke mereka nih. Terus statement saya ke mereka adalah justru saat ini di masa ini tuntutan untuk menjadi jujur itu sangat penting gitu kan. Itu keputusan besar buat kamu. Jadi justru saat inilah kamu membuktikan ke diri kamu sendiri apakah kamu bisa bertindak jujur atau tidak. Itu penekanan fact mereka. Nah, puji Tuhannya, oke saja tuh beberapa kali. Nah, ternyata satu kelas,
itu yang isinya 20 anak, itu cuma satu orang yang tetap jujur, the rest of them itu cari jawaban macam-macamnya. Saya tahu kan, kita guru kan tahu. Wah, itu kayak hari paling mengecewakan sedunia buat saya gitu kan. It's like, okay, kayak, ya maksudnya kita nggak bisa kontrol gitu. Jadi, dan saya marah sekali, saya marah besar ke mereka. Terus saya bilang, kamu punya utang sama saya seumur hidup gitu ya. Saya nggak punya cara, jadi nilai ini akan tetap saya pakai, saya maafkan kamu, tapi kamu punya utang kejujuran sama saya. Dan akhirnya pada nangis-nangis gitu kan, saya juga kayak, oh it's so berat gitu kan. Terus kayak apa ya, kayak hal besar yang kita sudah bangun sangat tinggi itu kayak jatuh begitu saja at that point. Jadi kayak sia-sia lah semuanya gitu kan, ngapain gitu. Jadi kayak itu mengecewakan sekali, tapi akhirnya saya mencoba bicara baik-baik dengan anak-anak di satu kelas, terus saya minta mereka bikin refleksi personal, terus kirim ke saya by WhatsApp Japri gitu ya, personal. Dan itu kayak, saya appreciate banget sih anak-anak ini, jadi mereka benar-benar ini, terus saya bilang, ya terserah kamu sih, itu hidup kamu, apa yang kamu bangun sekarang, baik dan buruk, kamu akan tuai berikut-berikutnya, besok-besok, bahkan sampai kita mati. Jadi ya, ini bukan sekedar, apa ya, bukan sekedar online learning. Jadi justru saya bilang ke mereka, jangan kasih diri kamu pulang untuk jadi nggak benar di situasi sulit ini gitu. Jadi akhirnya saya mau lihat nih examnya seperti apa. Sekolah kami itu ada, kalau Bapak Ibu tahu, ada platform yang namanya Y-Learn. Y-Learn itu try to coba untuk bantuin kontrol anak-anak, jadi kayak ketika mereka tidak fokus, kita bisa terkontrol dari sistem itu. Tapi itu pun nggak 100% menjamin. Jadi saya sih, beban personal itu kayak, bagaimana ya memberikan kepercayaan gitu kepada anak. Saya sih lebih mencoba untuk berjuang memberikan 100% kepercayaan saya kepada anak sih. Tolong kalau Bapak Ibu ada yang punya tips lain, atau punya platform lain, atau apapun selain kayak Google Form, yang kita udah familiar gitu-gitu, mungkin ada hal lain yang bisa di-sharing, silakan. Terima kasih banyak, sorry agak panjang. Gak apa-apa, thank you Kak Vin untuk pertanyaannya dan juga curhatnya. Iya Kak Astrid? Iya Pak. Saya langsung jawab aja. Oke, sorry. Langsung saya kasih respon aja ya untuk pertanyaan Kak Vin ya. Oke, thank you. Yang Kaliza oke nanti ya setelah ini ya. Bener banget yang Kak Vin sampaikan, itu sesuatu hal yang tidak bisa kita tutup mata gitu ya. Bahkan waktu saya mencoba untuk mengajarkan topik membuat setting word gitu ya, di mana mahasiswa itu belajar untuk membuat word setting, ternyata ada juga yang copy paste akhirnya. Tapi saya kemudian merenung Bapak Ibu, ternyata pembelajaran saya itu tidak hanya ditutup hanya kepada subjek, tapi ada pembelajaran beyond of learning yang akan terjadi saat siswa-siswa saya ini bisa menyadari bahwa mereka ini benar-benar pure mengerjakannya sendiri ya, dan itu membawa saya bawa satu pemahaman, iya, di salah satu kesempatan bagi mereka menyadari bahwa mereka ini sudah salah dan mereka mengakui dan mereka mau untuk berubah, itu adalah pembelajaran sesungguhnya. Karena kita nggak akan ingat kapan perang, kapan bagaimana cara untuk kontrol Z dan lain-lain. Tapi bagaimana mereka membawa kejujuran itu adalah satu bekal sepanjang hayat mereka, dan itu yang sangat penting. Dan kemudian saya juga minta ya mahasiswa saya itu ya tuliskan misalnya siapa yang akan mengawasi kamu saat kamu mau ujian gitu. Kemudian dia tanda tangan yang pengawasnya dikirimkan ke OneDrive saya, ke storaging, jadi saya bisa lihat. Kemudian saya juga minta foto, jadi foto sama pengawasnya sebelum ujian, taruh dulu di situ. Jadi kalau ujiannya itu mulainya jam 8, dari jam 7 sampai jam 8, mereka itu sudah storaging, sudah setor ya. Siapa yang mengawasi, sudah diatur. Karena saya sudah kasih tahu mereka 1 minggu sebelum ujian. Jadi saya bilang, nanti kalau misalnya mau ujian ya, ini kan ujian tengah semester ya, pastikan kamu sudah buat surat pernyataan bahwa ada yang mengawasi kamu selama jalannya ujian berlangsung, dan kamu juga harus foto keadaan kamu saat kamu sedang ujian. Saya nggak peduli kamu mau pakai laptop, mau pakai HP, karena kan mereka punya variabel yang bermacam-macam, silakan aja boleh gitu ya. Tetapi saya hanya melihat bahwa mata saya tidak ada bersama dengan kamu saat itu, tetapi mata pengawasmu dan juga Tuhan ada bersama-sama dengan kamu. Dan salah satu keputusan, kalau misalnya kamu tahu ada teman-teman kamu yang menanyakan jawaban dan lain-lain, silakan informasikan kepada saya. Jadi saya sangat aksesibel dengan mereka.
Selain itu ada satu aplikasi namanya Respondus, nanti coba bisa dipelajari. Jadi Respondus ini aplikasi yang bisa untuk merestriksi untuk area-area yang memang dia nggak bisa buka dari Google-nya dan lain-lain. Tapi memang akhirnya Kavin kita jadi belajar bahwa pertanyaan kita mau tidak mau kita harus rubah pertanyaannya kepada pertanyaan yang bersifat opini, bagaimana tanggapan, analisa, bagaimana mereka meng-create sesuatu. Nah dari situ sepertinya tidak akan membuka ruang-ruang untuk mereka hanya mencari jawaban sesuai dengan remembering dan lain-lain. Jadi Bapak Ibu, memang kalau di kelas, di laboratorium komputer, kita bisa paksa lihat satu persatu daripada mahasiswa kita. Tapi kalau udah di luar, wah udah sangat-sangat sulit. Bahkan saya untuk waktu melakukan ujiannya, yang biasanya cuma 2 jam, saya kasih 3 jam. Karena saya tahu akan drama-drama yang terjadi di selama 1 jam itu. Untuk mereka kumpulin tugas lah, untuk jaringan lah, dan lain-lain. Jadi itu kita buka ruang, seperti itu. Mungkin itu dari saya, Bapak Ibu. Kalau misalnya Bapak Ibu yang lain punya alternatif, cara, ini karena interaktif, monggo, silahkan. Terima kasih, Kak Putra. Oke, terima kasih Pak Wiputra. Nah, ini juga udah ada pertanyaan lagi yang masuk dari Ibu Vilanur. Mungkin aku langsung bacain pertanyaannya aja kali ya, Pak? Boleh. Oke. Perkenalkan, nama saya Vilanur. Saya ingin bertanya, dalam kegiatan PJJ, terdapat beberapa siswa yang merasa kelelahan karena selalu melihat layar gadget atau laptop, sehingga tidak fokus pada proses pembelajaran. Bagaimana cara agar pembelajaran dapat berlangsung efektif? Oh, ini problem yang tadi, Pak, yang mata lelah nih. Gimana nih, Pak? Selain program mata lelah, guru juga lelah sih sebenarnya, Kak. Kadang menghasilkan begitu banyak hal-hal yang memang ini. Jadi bagi Bapak Ibu yang memang duduk di kursi kepemimpinan sekolah, pastikan Bapak Ibu punya agendanya, Bapak Ibu supervisi, walkthrough, Bapak Ibu lihat, kasih waktu-waktu di mana siswa kita boleh berjemur, sunburn. Ya, di dalam satu pembelajaran itu ada satu waktu di mana mereka boleh 30 menit berjemur di luar. Kemudian ada beberapa waktu menit untuk mereka melakukan aktivitas-aktivitas yang berhubungan dengan fisiknya. Mungkin mereka boleh sit up, mereka boleh push up, dan lain-lain. Atau mungkin mereka boleh berlari kecil, dan lain-lain. Jadi jangan sampai Bapak Ibu hanya biarkan mereka kerjain satu tugas demi satu tugas, itu pembelajaran tidak akan berlangsung menjadi joyful, tetapi yang ada restful. Bahkan ada waktu-waktu di mana Bapak Ibu mau icebreaker, mau tunjukkan video tadi, gambar-gambar, lagu-lagu, biarkan mereka bergerak, silakan saja, nggak masalah. Karena kita menghadapi siswa-siswa kita yang bukan hanya visual learner atau auditory learner, kita punya kinesthetic learner, Bapak Ibu. Kita bisa lihat gimana kita harus menyentuh daripada ketiga gaya belajarnya siswa gitu. Kalau di kelas mungkin kita bisa kontrol, tapi kalau di rumah tentu saja mereka punya kesempatan demi kesempatan yang kita punya variabel yang kita nggak bisa relakan. Mungkin jam tidurnya mereka kurang lah atau apapun, itu mereka kita harus kasih. Dan juga benar kayak tadi Bapak Ibu, kalau kita belajar sambil ngemil, yang ada fokusnya di cemilan Bapak Ibu. Memang kita benar ya, kita percaya kalau misalnya kebutuhan logistik tidak terpenuhi ya di kebutuhan perut, logika nggak mau bekerja nih, nggak mau main gitu. Jadi memang waktu break anak-anak ya harus disesuaikan juga. Jangan sampai mereka datang ke kelas kita dengan kondisi lapar. Ataupun gurunya ya, jangan sampai lagi kondisinya lapar gitu ya. Yang ada nanti tegangannya tinggi terus gitu. Jadi kita perlu menjaga well-being dari seluruh komunitas ekosistem di sekolah. Begitu. Thank you untuk pertanyaannya, sangat baik sekali. Di ESL, Kak Monik sampaikan dulu kita jadikan untuk setiap sesi harus ada TPR. Nah, itu nanti boleh sharing tuh, Total Physical Response, seperti apa ya. Ini ada dari Kak Lisa ya, Bu Lisa, silahkan boleh di-unmute. Iya, terima kasih waktunya Pak Wiputra. Hai Bu, iya silahkan. Ya, ini betul-betul materi hari ini betul-betul bermanfaat bagi saya, dan ini saya nggak tahu ya, posisi saya sebagai kepala madrasah ini apa, maksudnya saya yang ada di madrasah ini di antara partisipan yang ada di sini, apa betul saya ini hanya satu-satunya? Karena saya merasa begitu begitu rendah sekali gitu, karena teman-teman saya lihat begitu banyak ilmunya, begitu tinggi ilmunya ya, saya merasa tertantang, sehingga saya minta pendapat Pak Wiputra dan juga partisipan lainnya, bagaimana sekiranya webinar-webinar seperti ini bisa juga diberikan kepada orang tua gitu. Karena sebenarnya kita sebagai guru, saya utamanya ya, saya berkewajiban untuk membuat guru-guru saya bisa menghadapi
tantangan-tantangan online learning ini ya dengan segala perangkatnya, maka saya berusaha mengajari satu persatu karena perlu diketahui Pak Wiputra, mungkin guru-guru saya ini, guru-guru yang ada di madrasah ini sangat minim sekali pengetahuan tentang IT dan juga tentang perangkat online learning utamanya ya, sehingga saya juga yang harus sepertinya belajar lebih banyak lagi untuk bisa menggetuk tularkan kepada guru-guru saya. Kemudian saya ingin guru-guru saya sebenarnya ikut, tapi kadang terbentur kalau jam-jam segini ini kan jam-jam mengajar ya Pak ya, sehingga terbentur dengan waktu. Nggak mungkin kan saya misalnya mengharuskan guru-guru saya untuk mengikuti webinar gitu ya. Sebenarnya materi hari ini sangat penting sekali bagi guru-guru pengajar. Sehingga saya terbesit pikiran bagaimana ya orang tua yang ada di desa, kebetulan saya tinggalnya di desa ya Pak ya, madrasah kami letaknya di desa, gimana ya dengan orang-orang tua di desa. Kalau saya tadi mendengar Ibu Monik sangat sepertinya punya latar belakang pendidikan, juga punya latar belakang IT yang tinggi untuk bisa mendidik anak-anaknya di rumah maupun juga di sekolah. Sangat senang sekali menemukan orang tua seumpama orang tua maupun wali murid saya seperti itu semua, tuh saya sangat senang gitu. Terus saya membayangkan bagaimana ya seumpama wali murid saya yang ada di desa ini juga bisa menerima info maupun pengetahuan yang sama dengan ibu-ibu atau wali murid yang ada di kota gitu. Saya minta barangkali ada mungkin informasi webinar-webinar yang bisa diikuti oleh orang tua untuk pengetahuan mengenai online learning. Karena saya rasa online learning ini tidak hanya nanti dipakai di masa pandemik, tapi juga kayaknya berlangsung sampai dengan tahun-tahun selanjutnya gitu. Karena ini betul-betul sebenarnya tidak, kalau tadi mata lelah ya mungkin itu bagi siswa-siswi yang ada di kota Pak ya, yang setiap hari bertemu dengan online learning. Kalau di kami ini karena tadi keterbatasan fasilitas, maka kami kadang hanya bisa melakukan 1-2 kali pertemuan melalui video call. Itu pun sangat terbatas sekali, hanya bagi siswa-siswi tertentu saja gitu. Barangkali nanti Bapak bisa memberikan informasi. Terus berikutnya tentang guru-guru juga, bagaimana sekiranya guru-guru kita ini juga mengetahui, kayak tadi Ibu yang tanya, saya lupa tadi yang tentang ujian untuk mengetahui. Kalau saya pernah tahu ya, itu ada aplikasi add-on-nya di Google Form berupa autoproctor ya, untuk mengawasi anak kita ketika ujian. Jadi bisa diketahui anak kita itu gerak-geriknya bagaimana gitu ya, terus kemudian web apa, jendela apa yang dibuka untuk anak-anak itu bisa ketahuan. Tetapi sekali lagi itu aplikasi-aplikasi yang berbayar. Nah, barangkali melalui webinar-webinar yang diselenggarakan oleh pengajar apa ini? Pengajar belajar. Pengajar belajar ini bisa memberikan tips-tips atau aplikasi-aplikasi apa atau alat apa yang bisa kita gunakan sebagai tenaga pengajar yang sekiranya tidak berbayar gitu Pak Wiputra. Terima kasih, saya rasa itu saja. Mudah-mudahan ke depan akan ada banyak yang bisa diberikan oleh pengajar dan pengajar belajar untuk para guru-guru seluruh Indonesia. Terima kasih waktunya Pak Wiputra. Baik Bu, terima kasih untuk pertanyaannya Bu. Memang Ibu sebagai pemimpin, Ibu dipercayakan begitu banyak hal gitu, dan Ibu memang perlu memiliki satu pertanggungjawaban ya terkait dengan apa-apa saja yang sekiranya memang Ibu harus lakukan terkait dengan pengoptimalan dari strategi-strategi dalam pembelajaran secara online. Dan saya bersyukur sekali Ibu bisa menyampaikan bahwa sesi online-nya mungkin sedikit terbatas, tetapi sesi yang asinkronus yang adalah di dalam mereka harus mencoba menggali itu perlu ya. Saya akan sharing sedikit ya untuk Ibu. Jadi jangan khawatir, ada satu rekan saya yang juga terlibat di dalam pembelajaran online. Jadi dia memang mengkhususkan waktu-waktunya untuk mendidik, dan ini difasilitasi dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Google for Education, GIJ Indonesia, dan dia ada di dalam komunitas Revo ya. Jadi Ibu, komunitas Revo ini, jadi Bapak dan Ibu guru semuanya nanti bisa saya kasih linknya di bawah ini ya. Bapak Ibu guru bisa coba lihat ya, dari ada beberapa video-video rekaman yang memang sekiranya bisa membantu Bapak dan Ibu guru untuk melihat kembali tayangannya ya. Jadi memang ini diciptakan untuk membantu struggle-struggle yang ada di dalam pembelajaran online. Dan memang ini itu gratis untuk membantu guru, orang tua, dan siswa membangun kepercayaan terhadap teknologi. Waktunya adalah di jam malam, jadi sudah sekitar jam 6 ke jam setengah 8 dan lain-lain. Jadi memang
ini waktu-waktu yang sekiranya nanti Bapak dan Ibu bisa coba pelajari. Dan dia punya begitu banyak kesempatan untuk Bapak Ibu meng-unpack teknologi-teknologi yang memang sangat-sangat membantu. Ini ada untuk orang tua, ada untuk guru, dan bahkan ada untuk siswa. Begitu. Pak Witter, saya mohon minta waktunya lagi sebentar. Monggo Bu, silahkan. Ya, untuk ya tadi saya lupa menyampaikan madrasah kami ini madrasah saya kebetulan di madrasah ibtidaiyah nih setara dengan SD mungkin ya kalau di dinas ya. Kami itu berada di bawah naungan Kemenak, bukan di bawah naungan Kemendikbud. Kemendikbud. Iya betul. Sehingga sedangkan saya ini kami merasa ada banyak sekali program yang dikucurkan oleh Kemendikbud, banyak sekali, mulai dari kartu prakerja untuk guru, kemudian guru penggerak, kemudian ada beasiswa untuk guru, banyak sekali. Sementara di Kementerian Agama saya kurang melihat seperti itu. Makanya saya tadi merasa apakah saya di sini satu-satunya yang dari madrasah atau mungkin ada partisipan lain yang dari madrasah. Saya kira punya rasa yang sama, sehingga banyaknya webinar-webinar yang diadakan oleh Kemendikbud, betul, tapi biasanya mereka meminta untuk data dapodik kita. Dapodik itu kalau di dinas ya Bu ya, kalau di Kemenak itu namanya simpatika, sehingga kita tidak bisa masuk karena tidak seaplikasi dengan dapodiknya gitu. Kita di simpatika tidak bisa karena di bawah naungan Kemenak, itu tadi Pak kendalanya. Terima kasih Pak Wiputra. Iya, terima kasih Bu. Memang untuk hal-hal tersebut adalah tidak terelakkan gitu. Kita nggak bisa rely on satu department karena memang kita di situ, tetapi ada satu kesempatan yang kita bisa juga pelajari. Dan itu free Bapak Ibu. Jadi nggak perlu harus masukkan dapodik, harus masukkan NIDN dan lain-lain. Jadi dengan begitu Bapak Ibu punya satu keleluasaan melihat tayangan-tayangan yang memang ada. Jadi kita mau ambil informasi-informasi yang sekiranya bisa mendukung, karena mungkin di dalam Departemen Keagamaan mungkin itu tidak menjadi satu agenda yang memang diperlukan, tapi disoroti orientasi adalah di bagian Kemendikbud. Why not kita coba ambil dari yang memang sudah ada gitu, dari apa yang memang sudah ada gitu Bu. Terima kasih Bu, tetap semangat ya Bu, jangan kehilangan harapan gitu. Kak Astrid, saya kembalikan kembali. Wah, ini pertanyaannya berat-berat banget ya. Untuk Bapak Ibu yang udah bertanya, kalau misalkan masih ada pertanyaan, boleh Bapak Ibu silakan bisa unmute atau raise hand. Atau yang mau menanggapi juga boleh. Saya sangat senang sekali tadi banyak ada tanggapan-tanggapan yang memang sangat membantu. Oke, itu ada Ibu Maria Nona lagi mau menanggapi. Iya, dia luar biasa sekali kakak saya itu. Hai deh. Oke. Ya ini kan seru tuh kalau ketemu teman-teman semua kan. Jadi tadi dengan pertanyaan, mau tanggapi sih sedikit gitu, mau sharing pengalaman juga. Jadi di sekolah saya itu pernah ada kejadian, ini tentang mata lelah tadi itu ya. Ada anak yang sampai kejang-kejang, satu anak. Sampai sekarang itu kayak, jadi akhirnya dia kan jadi kan ke dokter, urusan semuanya beres, terus akhirnya pihak sekolah dengan orang tua itu memang meminta anak-anak itu yang demikian, itu dia boleh cukup, jadi dia boleh nonaktifkan kameranya, terus yang penting dia bisa terlibat di kelas secara audio saja, itu diperbolehkan, tapi tetap harus ada kesepakatan tertulis antara guru, sekolah dan orang tua, kan itu kan hal yang harus dipertanggungjawabkan ya, seperti itu. Jadi, nah tapi untuk kalau anak-anak yang lain, jadi makanya kayak tadi Ibu Putra bilang kalau misalnya kita tidak bisa kontrol keadaan anak-anak di rumah, sebenarnya sama juga sih, itu distraction-nya bukan cuma di rumah mereka doang, tapi di tempat kita juga kan. Di tempat-tempat guru juga, emaknya ngajar, anaknya nangis, minta ini, anak tetangga main ini, pokoknya it's a lot. Jadi kayak anak-anak di rumah itu kita tidak bisa kontrol keadaan mereka. Jadi memang pengertian itu, pemahaman itu harus tetap ada di depan, terus nanti dicari solusinya untuk anak-anak tertentu yang bisa sakit mata lelah, itu memang harus ada pemahaman khusus sih dan solusi khusus buat mereka gitu. Jadi kalau di sekolahku sih ada bukan kesepakatan tertulis sih, ada statement tertulis dari pihak sekolah dengan orang tua. Jadi itu sudah kewenangan HRD sih sama kepala sekolah gitu ya. Kalau kita guru-guru ya siap ikutin aja ngajar gitu sih. Sharing sedikit aja. Thank you.
Thank you. Wah, luar biasa sekali ya. Ini satu insight yang perlu kita simpan ya. Jadi Bapak Ibu, saya juga mau minta masukan ini dari Bapak Ibu. Bapak Ibu kembali lagi ke Mentimeter yang sudah ada. Oh iya. Kemudian tolong tuliskan insight dari online webinar hari ini karena memang akan memberikan satu pemahaman baru juga bagi saya untuk kita mengemas dan juga para kakak-kakak yang membantu di pengajar belajar. Kira-kira apa lagi yang perlu kita tambahkan begitu? Oke. Silakan ke menti.com, kodenya masih sama. Ya, sebentar. Oh ya, untuk hari ini kita ulang kembali. Jadi saat ini kita masuk ke dalam insight apa yang didapatkan gitu. Silakan dituliskan dengan ke www.menti.com. Kemudian dengan kode akses 7471234. Tuliskan saja apa yang menjadi insight dari pertemuan kita pada sesi pagi hari ini. Pak Wiputra, aku tadi coba masuk ke Mentinya, tapi pertanyaannya masih pertanyaan yang pertama ya, Pak? Tujuh empat tujuh satu dua tiga empat. Iya, untuk Pak Ridwannya juga mengalami hal yang sama ya. Aktif sama. Kreatif sama. Ya, kalau memang agak sulit, Bapak Ibu belum bisa masuk, ya mungkin masih sama, nggak bisa di next juga, boleh tulis juga di chat room-nya, gitu. Jadi fleksibilitas kita, adjustment kita sangat dibutuhkan juga, Kak Astrid. Begitu. Oke. Ada Buat yang bilang, Bapak Ibu yang belum bisa akses menti.com-nya, boleh di chat via chatbox, nanti aku bantu bacain juga. Putranya juga selalu mantau chatbox-nya kok, tenang aja. Iya. Silakan Kak Astrid, boleh dibacakan beberapa insight-insight yang sudah dituliskan di situ. Oke, sebentar ya. Wah, udah cukup banyak ya yang masuk ke situ. Ada tetap belajar walau di akhir pekan, mantap. Seru, sangat dibutuhkan guru, teknologi, challenge. Wah, ini kata yang sedari tadi terulang ya. Belajar kapanpun, dimanapun, insightful. Thank you Pak Putra. Benar, saya juga bukan guru, tapi saya merasa ini sangat insightful ya. Well spent weekend. Pentingnya Mungkin Kak Astrid mau jadi guru, boleh juga. Wah, itu saya pikir-pikir dulu ya. Ada juga nih, pentingnya punya komunitas yang mau belajar di dalam masa penuh tantangan. Webinar ini sangat membantu agar pendidik dibekali. Mungkin ini terpotong ya, tapi ya oke. Sangat bagus, seru, interaktif. Harus berani fleksibel, resourceful, dan optimis. We can only give what we have. As teacher, we need to make a time to learn, relearn, and unlearn. Betul, ini sesuai perkataan Pak Wiputra tadi ya, jangan takut untuk memangkas. Thank God the challenge that open our eyes to help, push, support, and play for each other. Bener banget. Wah, ini Inggrisnya mantap sekali ya. Oh, ada juga nih yang sudah masuk lewat chat room. Sebentar saya scroll dulu ya. Recharge energi untuk besok Senin lagi. Tiap Sabtu, kita sebagai guru belajar. Kolaborasi, tetap jaga komunikasi dengan semua pihak. Terus belajar sampai akhir. Tantangan membuat semakin giat belajar, betul. Memerlukan keberanian untuk keluar dari zona nyaman. Semangat! Belajar dari siapa saja, betul Bu Juangsi. Ya itu ya, banyak sekali ya insight dari online webinar hari ini.
Iya, karena memang tadi kita benar-benar dengerin dari semua pihak ya Kak ya. Jadi insight-nya benar-benar langsung 360 derajat dari mata guru, dari mata siswa, dari mata mahasiswa, mata orang tua, dan bahkan mata pemimpin sekolah pun ada gitu. Jadi memang semuanya luar biasa Iya, membantu banyak kita. sekali ya. Kita dapat cara pandang dari mana-mana nih ternyata minggu ini, nggak cuma dari guru saja. Ada juga nih Bu Liza, yet to yes. Wah, mantap sekali ya. Jadi dari yang tadi belum menjadi yes gitu kali ya, Bu. Oke, mungkin ada lagi? Oh, ada lagi nih. Terima kasih Pak Wiputra, panitia, dan semua. Oh ya, sama-sama Bu Novita. Tetap semangat juga berakhir pekan. Sama-sama diingatkan untuk terus sukacita, mengambil hal positif di tengah pandemi. Setuju. Kita harus selalu belajar, benar. Oke, setuju banget Bu Cynthia. Membutuhkan keberanian untuk keluar dari zona nyaman. Semangat Guru Indonesia. Kak Astrid, saya juga mau kasih ini nih salam buat mahasiswa-mahasiswa saya yang saat ini mendengar. Mereka ada yang siap menjadi guru sebentar lagi, dan mereka adalah guru-guru millennials gitu ya. Jadi jangan sampai punya ilmu, jangan sampai pelit berbagi ya. Harus siap berbagi juga kepada tadi ada pemimpin sekolah, generasi-generasi yang memang saat ini masih tertatih-tatih untuk belajar teknologi. Kalian sudah adalah generasi-generasi yang memang sudah ngerti gitu, terus mau berbagi dengan siapapun gitu. Yang mau ujian tengah semester atau mungkin juga ada yang mau sidang akhir, berjuang ya, jangan sampai ini ya takut untuk sidang gitu ya. Oh, berarti di sini ada calon guru muda ya. Oke, semangat, semangat. Thank you, Pak. Ditunggu link webinar berikutnya. Oke, tunggu ya, Pak. Oke, mungkin ada lagi yang mau menyampaikan insight-nya? Steven Ricky deh Bu, saya undang tuh, ada tadi udah sempet ngasih lihat videonya. Silahkan Steven. Ya, halo Bapak. Apa yang bisa saya bagi, Pak? Jadi kamu boleh sharingkan sedikit mungkin tips and trick, karena kamu juga punya channel-channel YouTube ya, creating YouTube yang bisa membantu para guru-guru Indonesia. Silahkan. Ya, terima kasih Pak. Halo semua Bapak Ibu. Terima kasih buat kesempatannya. Jadi tips and trick dari saya sih, kita sebagai seorang pengajar, saya calon guru juga. Intinya kita harus benar-benar berani untuk keluar dari zona nyaman kita gitu ya. Untuk mempelajari sesuatu yang baru itu memang sulit, tapi saat kita mau berusaha pasti bisa gitu. Nah, mungkin untuk masalah-masalah teknis seperti siswa kita yang tidak bisa berkolaborasi dengan baik dengan kita, itulah gunanya kita menggunakan komunikasi yang baik gitu. Itu kita andai kata komunikasi kita dengan guru, dengan orang dengan siswanya bermasalah, kita bisa menggunakan komunikasi yang baik dengan orang tua. Karena kan orang tua itu tidak jauh-jauh dari anaknya gitu ya. Apalagi Bapak Ibu ngajar masih di jenjang SMA sampai ke SD gitu ya. Mungkin bisa lah, pasti bisa. Asalkan ada komunikasi yang baik. Yang penting lakukan yang terbaik yang Bapak Ibu bisa dan terus belajar, itu sih dari saya. Mungkin saya juga punya channel YouTube sendiri. Bapak Ibu bisa lihat-lihat gitu kalau ada hal-hal yang bisa dibutuhkan, Bapak Ibu bisa pakai untuk kelas Bapak Ibu gitu. Terima kasih. Boleh, nanti chat room-nya ditulis aja gitu. Begitu Kak Astrid. Oke, ini ada juga dari Pak Taufik, fokuslah menjadi produktif, bukan sekadar sibuk saja, benar. Untuk Bapak Ibu Guru yang bertanya soal link WhatsApp komunitas, aku udah share linknya di chat room. Bapak Ibu yang belum join, boleh join ya. Nanti kita akan banyak share info-info dari situ. Nah, mungkin karena sudah pukul 10.54, kita masuk closing sesi akhirnya aja ya Pak Wiputra? Boleh, silakan. Oke, mungkin dari Pak Wiputra ada sedikit satu patah dua patah kata terakhir yang mau disampaikan kepada guru-guru yang ada di sini? Kalau saya, teknologi itu adalah satu tools pembelajaran, bukan segalanya, bukan sentral daripada pendidikan. Tetapi Bapak Ibu Guru lah yang menjadi sentral daripada pendidikan, yang dimana Bapak Ibu Guru harus menjaga well-being-nya, dan jangan pernah menyerah untuk mengajar generasi-generasi sekarang. Tetap semangat Bapak Ibu. Kak Astrid, mungkin suaranya belum terdengar. Kita masih ke-mute, oke. Aduh, malu. Oke, untuk closing-nya mungkin aku gantian share screen ya Pak Wiputra. Silahkan, saya stop share ya. Oke, bentar ya.
Oke. Bapak Ibu, apakah sudah masuk share screen saya? Sudah Kak. Oke, udah masuk ya. Oke, maaf ini agak-agak sedikit lemot. Jadi kita udah sampai di closing. Terima kasih banget untuk Pak Wiputra atas materinya dan sesi hari ini yang sangat interaktif. Senang sekali, jujur saya sebagai moderator juga sangat menikmati sesinya. Juga terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah meluangkan waktu dan calon-calon guru, murid-muridnya Pak Wiputra yang juga sudah meluangkan waktu untuk hadir di workshop kali ini. Nah, untuk di akhir, saya ada beberapa pengumuman. Yang pertama, ini adalah untuk workshop minggu depan ya, Bapak Ibu. Jadi, workshop minggu depan pendaftarannya sudah dibuka. Workshop minggu depan itu tentang apa? Ini tentang mendorong pembelajaran kontekstual dan otentik melalui pembelajaran berbasis masalah yang interdisiplin. Jadi, ini berbicara soal yang tadi sempat dibahas sama Pak Wiputra juga. Jadi, tentang metode pembelajarannya. Di sini akan membahas tentang problem-based learning dan higher order thinking, ini juga tadi sempat dibahas sama Pak Wiputra. Jadi, di mana problem-based learning dan higher order thinking ini akan diterapkan pada integrasi beberapa bidang studi. Jadi, ini tidak terfokus pada satu bidang studi, jadi mungkin guru-guru yang mengajar banyak mata pelajaran atau mengajar satu mata pelajaran pun bisa ikutan workshop ini minggu depan. Terus ini juga akan fokus pada subjek yang diajarnya. Nah, untuk link pendaftarannya bisa ada di sini. Nanti poster ini juga akan di-share beserta linknya di grup WhatsApp. Oke, selanjutnya, maaf ya, ini laptopnya agak lemot, jadi ya gitu deh. Terus kita juga ada program yang sedang berjalan, satu lagi, namanya Guru Digital. Ini adalah kerjasama dengan YCAB Foundation atau Yayasan Cinta Anak Bangsa. Ini adalah program training guru-guru Indonesia seputar kurikulum yang dapat mengembangkan hard skill maupun soft skill dari murid. Nah, yang ongoing adalah pelatihan web development, terutama buat guru-guru TIK. Jadi, kalau ada di sini guru-guru TIK yang berminat, atau bukan guru TIK, tapi sebenarnya pengen belajar soal web development, mungkin bisa dicek ini nih, link registrasinya, ada di bit.ly daftar guru digital. Ini sesinya... Ini boleh di-share, sorry deh, ini boleh di-share kemana aja kan? Saya mau share ke anak-anak di tempat lain di kampung. Boleh, ini boleh di-share kemana-mana. Nanti mungkin adminnya, halo admin-admin, mungkin bisa dibantu kasih linknya di chat ya, biar kalau misalkan ada yang mau share. Ini sesinya berlangsung selama 4 hari, jadi seharinya 3-4 jam. Buat info lebih lanjut, mungkin bisa langsung dicek di sana. Oke. Nah, selanjutnya buat Bapak Ibu mungkin ada yang sudah tahu, ada yang belum tahu, kita juga menyediakan sertifikat partisipasi buat workshop belajar mengajar syarat-syaratnya. Jadi Bapak Ibu harus hadir dan aktif mengikuti sesi awal hingga akhir workshop. Nah, untuk absensinya kita berjalan otomatis ya, jadi Bapak Ibu nggak perlu minta link absensi karena kita dari admin juga memantau sejak tadi. Terus syarat kedua mengikuti sesi foto bersama, walaupun nggak on kamera nggak apa-apa karena masih ada namanya dan profile picture-nya. Terus yang paling penting adalah mengikuti minimal 3 workshop seri belajar mengajar, tidak termasuk workshop guru digital, selama periode September sampai November 2020. Oke. Ini karena rentang waktunya 3 bulan ya. Lalu kita juga sudah ada Facebook nih Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu yang masih aktif main Facebook bisa follow kita di Facebook, bisa nge-like page kita. Buat di sini tuh kita akan banyak share-share juga selain workshop ini. Ini nih kita ada share materi-materi pembelajaran termasuk yang terkait dengan teknologi. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu mungkin kepo, pengen belajar apa ya, belajar dari mana ya, mungkin bisa dicek juga di grup Facebook-nya ini. Oke. Nah, ini seperti yang tadi udah aku share di chatbox Zoom. Kalau misalkan ada Bapak Ibu yang tertarik untuk join grup WhatsApp, boleh banget, bisa diklik di bit.ly gabung strip PB. Ini kita punya grup WhatsApp, dan kita akan selalu update kalau misalkan ada pengumuman untuk workshop di minggu selanjutnya. Mungkin itu saja. Sekali lagi, terima kasih banyak untuk Pak Wiputra atas sesinya yang luar biasa. Sama-sama Kak, thank you semuanya. Di sini banyak orang-orang yang berpotensi sharing-sharing, jadi bisa bisa apply atau bisa ditarik ya sama tim belajar mengajar ya. Iya, di sini juga banyak Bapak Ibu guru yang sangat luar biasa dalam menanggapi, punya tips dan trik juga karena pengalaman mengajarnya. Mungkin sampai sini saja sesi kita pada minggu ini.
Terima kasih dan sampai jumpa di minggu depan ya Bapak Ibu. Bye. Keren. Terima kasih. Luar biasa.